crashing it, hit a wall. Right now I need a miracle. Crashing it, hit a wall. Right now I need a miracle. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Di sini kita akan mewawancari salah satu narasumber di bidang kesehatan. Sebelum mulai wawancaranya, kita kenalan dulu kali ya biar lebih akrab. Mulai dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurhaliza. Perkenalkan, nama aku Indah. Perkenalkan, nama aku Artalena. Perkenalkan, nama aku Mala. Perkenalkan, nama aku Angel. Saya perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Mikael Simatupang. Saat ini umurnya 28 tahun. Dan saat ini saya bekerja di ambulan gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dan saya juga pernah bekerja di Rumah Sakit Ermina dan Mogot. Saya dulu 2 tahun, hampir 3 tahun saya bekerja di Rumah Sakit Ermina dan Mogot bagian kamar bedah. Jadi kita saudara nih. Nanti juga kan bakalan kerja di Hermina ya. Betul, Kakak. Oke, cukup sekian kayak perkenalan. Ada mau ditanya lagi soal perkenalan dulu nih. Masih perkenalan, ada mau tanya apa? Kita mulai langsung wawancara aja kali ya. Kakak udah siap untuk kita wawancarai, Kak? Ya, siap. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Kak, izin bertanya dong. Ya, boleh. Mau nanya tip Apa nih? dan tip and trik Kakak apa sih untuk membagi waktu dengan baik di mana kuliah, di mana bekerja gitu? Oh, iya. Memang saat ini saya lagi lanjut untuk pendidikan S1 ya, karena saya kan masih vokasional ya, D3 sama kalian dulu jenjangnya. Sekarang lagi udah semester 2. Yang pertama sih sebenarnya untuk membagi waktu itu kita mesti niat sih sebenarnya ya. Jadi dalam 1 bulan nih pencapaian gue mesti apa nih ya. Terus kita mesti buat schedule kita, jadi biar kita bisa membagi waktu. Jadi dari hari Senin nih, jadi kayak kalian nih kan masih mahasiswa. Jadi hari Senin kalian mesti punya schedule, ini jam segini aku mesti ngapain, jam segini aku mesti ngapain, jam segini aku mesti ngapain, jam segini aku mesti ngapain gitu. Jadi biar waktu kita itu tertata gitu, jadi nggak ada yang ketinggalan. Bila perlu kita buat checklist untuk kegiatan kita. Jadi kayak daily activity kita mesti ada. Kalau memang kita suka lupa atau apa, kita mesti buat daily activity kita checklist apa yang udah kita kerjakan, apa yang belum. Jadi bulan depan gue ada kerjaan ini, ya udah buat aja 1 hari itu yang mau kerjain apa dulu nih yang paling penting. Tapi semua kan kita mesti ngerjain semuanya. Cuman kan ada skala prioritas apa yang mesti kita kerjain gitu. Tapi semua tetap mesti kita kerjain juga semaksimal mungkin gitu loh. Terus saat ini memang saya lagi kuliah, bekerja, kuliah, terus baru punya baby juga, baru umur sebulan, jadi saya juga mesti luangin waktu buat baby. Saya kalau untuk bekerja, untuk jadwal kuliah kan kita bisa request nih dari kantor, saya mau nih hari ini free, karena kan kita memang sistem shifting ya, jadi ada pagi, siang sama malam. Jadi di saat kita ada kuliah nih jam sekian hari apa, ya udah kita request dari kantor untuk libur atau kita untuk shift malam gitu. Jadi kalau kita shift malam kita bisa pergunakan waktu kita untuk kuliah. Jadi kita mesti pintar-pintar untuk membagi waktu. Pintar-pintar ya. Banyak orang pintar tapi nggak pintar-pintar. Pintar-pintar paling penting. Jadi biar kita bisa memaksimalkan waktu kita, nggak ada yang terbuang gitu loh. Saya pikir begitu sih. Jadi kita buat perencanaan untuk kegiatan kita. Jadi nggak ada yang terlewat gitu. Jadi waktu untuk si A, waktu untuk si B,
waktu untuk keluarga juga ada gitu. Ah, Iya Kak, gimana? bener banget. Ah, Bisa dicoba nanti. ya, ya mesti begitu. Gimana Indah? Jawabannya puas? Ya puas nih, bisa dicoba nanti kalau Iya. misalnya aku ada kerjaan, bisa bagi-bagi waktu gitu. Bikin Apalagi masih schedule. mahasiswa mesti dipergunakan sebaik mungkin sih waktunya ya. Dan apalagi kan bentar lagi udah mau UTS kali ya. Lebih giat lagi dia belajar nih. Jangan sampai remedial. Biasanya remedial setahu saya sih bayar ya. Ya nggak sih? Bayar nggak untuk per SKS berapa? Nanti kalau nggak lulus nih ya semester itu kan ada nih per mata kuliah ada SKS ya. Terus kalau nggak lulus biasanya kan ada semester pendek. Nah kalau di kampus saya dulu itu bayar gitu per semester per SKS itu berapa puluh ribu. Kalau saya dulu tergantung sih ada yang 50.000 per SKS. Soalnya kan itu termasuk biaya kuliah tambahan. Kalau nggak lulus makanya mesti lulus. Jadi kan yang kita bayar ini nih per semester yang kita bayar itu kan untuk kuliah per semester reguler ya. Tapi kalau kita nggak lulus kan ada semester pendek istilahnya. Jadi kita mesti bayar lagi nih dosennya. Nggak mungkin dong dosen ngajar cuma-cuma gitu loh. Karena udah di luar jam ininya, jam jam ajar dalam semester, dalam satu semester gitu. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang masih ada nggak kayak gitu. Itu di tahun 2014 ya sekitar segitulah 14. Saya lulus 2015. Sepertinya kurang lebih sama ya Kak? Kayaknya mah. Iya. Ya pokoknya kalaupun nggak bayar untuk ngulang, ya kalau bisa kan mesti lulus ya. Jangan sampai ngulang gitu loh. Diusahakan Kak. Ya waktunya mesti dipergunakan sebaik mungkin lah. Oke Kak, aku mau nanya lagi nih Kak. Kalau misalkan kita udah kena COVID, emang kita bisa ya buat kena lagi COVID ini? Sebenarnya karena kan sebenarnya kalau untuk kena bisa aja. Tapi ada namanya istilahnya reinfeksi. Jadi biasanya kan kita udah terkena infeksi nih. Jadi long COVID. Nah, itu kan untuk pemulihannya agak lama ya. Nah, makanya untuk pemulihan, setiap kita sakit pemulihan kita mesti banyak istirahat, konsumsi makanan yang tinggi protein, minum vitamin, makan buah, makan sayur gitu. Tapi ada kadang dia masa pemulihan dia nggak selesai. Jadi si virusnya masih ada, jadi dia menginfeksi lagi. Nah, jadi itu reinfeksi namanya. Untuk penanganannya sih sejauh ini masih sama ya, protapnya sama yang terinfeksi pertama sama yang kedua gitu loh. Jadi belum ada penanganan khusus untuk yang reinfeksi. Tapi ada juga memang karena kan sebenarnya ya saat kita kena COVID sebenarnya kita otomatis udah punya antibodi namanya. Jadi udah terekam gitu di memorinya antibodi kita itu, oh ini ada si virus. Jadi apa namanya DNA si virusnya udah terekam di memorinya tubuh kita tuh. Nah, jadi biasanya itu cuma bertahan nggak lebih dari 8 bulan gitu loh. Nah, terus kadang juga antibodinya itu saat kita lemah, walaupun kita udah ada antibodi, tapi saat di tubuh kita lemah dia bisa masuk lagi. Gitu. Tapi gejalanya nggak seperti yang pertama, nggak sebegitu parah gitu loh. Ibarat ada sekarang kan COVID yang susahnya itu ngebedain ada gejala, ada yang tanpa gejala gitu loh ya. Makanya dibilang positif tanpa gejala. Nah, itu kan makanya kita susah ngebedain. Jadi kalau kita lihat orang di luar, ini COVID atau enggak? Kita kan nggak tahu kalau enggak ada hasil pemeriksaan gitu loh. Ada orang batuk atau demam tapi bukan COVID gitu loh. Nah, di situ kita susah ngebedain dia COVID atau enggak. Jadi kalau orang terinfeksi, makanya jadi dia bisa terinfeksi atau enggak? Ya bisa aja, tapi kan ada yang pakai gejala ada yang enggak gitu loh.
Walaupun ada gejalanya, kalau dia udah pernah terinfeksi nggak sebegitu parah, dan untuk meninggalnya nggak begitu, ya ibaratnya persentasenya nggak begitu banyak lah, paling 1-5% gitu loh untuk angka meninggal yang untuk terinfeksi COVID lagi. Sejauh ini sih nggak begitu parah-parah banget ya. Nggak kayak waktu awal-awal COVID banget ya, Kak? Maksudnya meningkat gitu. Enggak, maksud saya ini maksudnya gejala dia udah pernah COVID, terus dia positif lagi, gejalanya itu nggak begitu parah dari dia pertama kena COVID gitu. Jadi saya buat contoh, jadi bulan 1 dia kena COVID, gejalanya anosmia tahu ya, hilang penciuman, terus sama rasa, terus dia demam, terus dia batuk, sesak, nyeri dada gitu, biasanya kayak gitu. Terus malease itu tuh lemas, malas ngapa-ngapain gitu. Terus nafsu makan juga berkurang. Nah, itu mungkin jadi itu yang pertama dialamin. Terus dia udah sembuh, cuman nggak sembuh total. Terus ntar di bulan 3 atau bulan 4 dia kena COVID lagi. Nah, hasil tes jadi dinyatakan dia sembuh kan karena dia udah ini ya, udah tes swab PCR, dia negatif, dinyatakan negatif, udah sembuh. Terus bulan 4 dia mau keluar kota, ke PCR, dia positif. Nah, itu yang bisa dinamakan reinfeksi COVID. Tapi ada dia terkena dari terpapar dari orang lain. Bisa jadi dia terpapar dari orang lain, bukan reinfeksi. Ibaratnya dia udah sembuh nih, udah sembuh udah sembuh total istilahnya. Terus dia pergi kemana-mana, nggak dengan protokol kesehatan, akhirnya dia terpapar lagi dari orang lain. Bisa jadi. Nah, tapi biasanya gejalanya nggak berat. Makanya dia bisa nih mau keluar kota, berarti dia dalam keadaan sehat ya. Tapi bisa aja nih ada COVID di tubuh dia. Tapi tubuh kita masih mampu untuk tubuh kita masih sanggup untuk menginiin si virus yang menekan ya, antibodi kita masih sanggup. Tapi walaupun kayak gitu, kita juga tetap mesti vaksin ya, karena vaksin yang lebih aman untuk proteksi. Udah gitu, nih, jadi tahu nggak sih fungsi vaksin apa gitu? Jadi kalau dia udah kena, ya gejalanya lebih ringan, gitu. Kemudian tidak sampai ke kematian gitu akibat COVID. Karena kebanyakan nih kayak kasus yang kita tanganin, banyak yang meninggal tapi dengan komorbid. Komorbid itu kayak penyakit penyerta. Mungkin dia punya hipertensi, punya gagal ginjal, punya sakit jantung segala macem. Nah, akhirnya diperberat nih sama si COVID gitu. Oke, Kak, jawabannya puas banget. Makasih, Kak. Untuk teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, boleh? Kita kan tahu sekarang itu masa pandemi kan? Ya. Banyak juga yang nggak sedikit yang meninggal karena pandemi, banyak kecepatan dari masyarakat karena pandemi. Kakak ini kan sebagai garda terdepan. Ya, benar. Ya, sebagai garda terdepan, ada nggak sih hal-hal yang sulit yang kakak lewati gitu selama membantu masyarakat? Oh, Terima kasih. hal sulit ya banyak sih ya. Nama juga kita di garda terdepan, apalagi nih sejak di awal bulan 1 kita kan udah dengar nih ya ada COVID nih di Wuhan gitu. Tapi ya kita masih santai nih. Sampai bulan 3 kasus sudah banyak, terus dinyatain udah ini pandemi gitu loh. Kita kan saya sebagai
perawat, ya siapa lagi yang terjun nih ke sini kalau bukan kita gitu. Apalagi saya ini kan COVID ini juga paling banyak kan di wilayah DKI Jakarta ya. Nah, saya bekerja di wilayah DKI Jakarta, wilayah kerja saya ini. Nah, zona merah kan DKI. Akhirnya saya sempat apa ya, kayak down, aduh gimana nih. Apalagi kan kita lihat di video, kita lihat di TV nih di Wuhan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba rasanya ngeri banget gitu ya nggak sih, ngeri banget kan. Akhirnya ya udah, saya terpilih sebagai garda terdepan, saya terpilih untuk penanganan COVID. Jadi dari kita jumlahnya ada 700 orang tersebar di seluruh wilayah DKI. Saya salah satunya terpilih. Kita ada 40 orang terpilih sebagai garda untuk penanganan COVID. Ya rasanya sih deg-degan apalagi mau nikah, rencana mau nikah kan. Ya gimana nih, masa kita mati konyol gara-gara COVID? Iya nggak sih? Nggak jadi nikah dong. Ya ada was-was juga sih, ada kayak takut, tapi kita punya tekad, terus kita punya semangat dan kita berdoa aja ya. Kalau dalam teman-teman saya bilang balita Allah ya nggak sih? Bener ya? Kalau dalam agama saya udah dalam nama Yesus saya mesti bisa. Tuhan memberkati gitu, memberkati saya. Ya udah akhirnya udah kita semangat aja sih, penting semangat dan jaga imun kita jangan sampai ngedrop, karena kita kalau kita ngedrop udah imun kita juga ngedrop gitu loh. Jadi psikis juga mempengaruhi imun kita. Makanya teman-teman kalau untuk mau ujian nih wajar nih ya, kita khawatir, nervous apa segala macam. Ya udah bawa santai aja, relax aja. Karena kalau kita juga terlalu ketakutan, akhirnya kita malah ngeblank ya, nggak bisa ngejawab apa-apa gitu ya. Akhirnya kita malah nggak bisa ngelakuin apa yang mesti kita lakuin. Malah kita jadi bisa bolak-balik kamar mandi untuk pipis, itu udah pengaruh semua hormon sih. Makanya dalam untuk menghadapi pandemi ini ya udah, bagi garda terdepan udah semangat aja. Ya udah, pikirkan hal-hal yang positif aja, bahwa kita di sini niatnya untuk membantu sesama manusia. Itu aja sih. Jadi kita juga punya semangat lagi untuk bekerja dan nggak takut lagi. Ya orang takut sih wajar ya, tapi ya udah, kalau kita semua udah ya positive thinking, terus kita semua serahin sama Tuhan, terus kita jaga stamina, tapi tetap makan ya, karena nggak makan juga mau fitness kita semangat tetap lemes ya, nggak dapat energi ya. Ya gitu sih. Terus banyak berdoa, terus tetap jaga ini ya, tetap pakai masker, rajin cuci tangan gitu. Berarti semua itu mulai dari pikiran kita kan, Kak? Iya, pikiran kita. Terus semangat. Oke, makasih, Kak. Ya, ada lagi. Kita sharing aja ya. Kak, Ya, boleh nih. apa sih motivasi kakak dalam memilih kerja sebagai perawat? Motivasi. Ya. Kalau ditanya dulu nih, kalau ditanya nih awal-awal kenapa jadi perawat, kenapa kuliah perawat, kan laki-laki gitu. Nah, saya juga dulu itu nggak terlalu yang berpikir saya suka perawat gitu loh. Saya mau jadi perawat gitu. Nggak ya biasa aja gitu loh. Tadinya mau ngambil kedokteran sih tadinya awalnya kedokteran, terus saya coba-coba untuk ujian SNMPTN nggak lulus, ya udahlah, apa nih yang dibawa dokter, apalagi nih jenjang kuliah yang nggak terlalu kalau saya bilang sih nggak terlalu sulit-sulit banget ya. Iya nggak sih? Ngerasa nggak kalau 10 perawat itu nggak terlalu sulit-sulit banget. Selagi kita bisa nalar, kita bisa memahami, udah kita bisa.
Karena kalau saya pikir kuliah keperawatan juga lebih banyak menghafal ya. Menghafal, yang penting kita tahu nih, oh ini caranya kayak gini. Terus ini mesti kayak gini. Jadi kita bisa menganalisa, lebih ke menganalisa sih. Kalau hitung-hitungan sih paling nggak yang sulit-sulit banget ya. Kayak paling rumus obat sama ini doang deh. Sama cairan, terus nanti bakalan kelak pelajarin ya. Terus balan cairan, terus IWL segala macam, paling itu doang. Itu juga nggak sulit-sulit banget. Terus saya pikir saya jadi perawat, ya udah masuk aja dulu gitu loh. Kalau soal ini ya udah ntar aja lihat hasilnya gimana gitu. Saya semester 1 tuh masih bingung, saya kuliah apa sih ini kok kayak gini. Nah ya udah, tapi ya puji Tuhan hasilnya nilainya semua baik sih, nggak ada yang sampai remedial ya gitu kan. Karena udahlah, karena kita udah terlanjur basah, ya udah, masa mau keringin terus kita basah lagi, enggak kan, ya udah langsung aja lanjut gitu loh, nggak usah lihat ke belakang lagi. Karena dulu sih orang tua sih yang nyuruh, udah kamu sekolah perawat aja. Tuh juga tetangga, kebetulan kita punya tetangga perawat, udah kamu sekolah perawat aja, nanti kayak gini deh. Udah, akhirnya udah terjun aja udah sekolah perawat. Terus ada kayak trouble-nya saya itu pas nanti kan bakalan ke Pinde ya. Ke Pinde itu habis 1 semester ya. Habis itu ke Pinde, terus semester kedua udah praktek di lapangan. Terus praktek di lapangan, saya ngalamin ini apa namanya, kayak gejolak gitu. Tahu nggak ngapain? Kita baru datang disuruh ngapain? Disuruh ngepel IGD. Wah, disuruh ngepel IGD terus bersihin kamar mandi. Saya pikir ini bukan job deskripsinya aku loh gitu loh di rumah sakit, bukan jadi cleaning service. Tapi kita mesti jalanin itu, yang kayak buat kayak, waduh, maaf nih ya, dalam hati gue udah kayak pembantu dah. Emang gue ngerjain ini bukannya gue merawat pasien. Dalam pikiran kita praktek, nanti kita bakal ketemu pasien, terus kita disuruh tensi. Kebetulan kan kita udah belajar tensi ya, udah belajar ukur tekanan darah, udah belajar ukur suhu. Ya paling tidak vitalsan lah gitu loh kita di rumah sakit. Kalau kita ini disuruh bersihin kamar mandi. Jadi rasanya kayak, apakah sehina ini profesi gua gitu loh. Tapi Di luar dugaan banget ya, Kak? di luar dugaan. Akhirnya udah deh hari kedua gitu lagi. Terus gue tanya nih, kebetulan kan kita dulu tinggal di asrama. Jadi di asrama itu ada kakak angkat, ada abang angkat gitu. Jadi tempat kita sharing. Jadi kita nanti kalau tinggal di asrama nih ya, kalau punya senior ya udah buat aja jadi abang angkat atau kakak angkat. Jadi kita bisa sharing nih. Cari aja yang nyaman diajak ngobrol apa untuk berbagi. Jadi kita sekalian buat curhat juga. Terus kita nggak tahu apa, nanti ya bisa tanya mereka gitu. Ya udah saya sharing. Ya udah jalin aja. Saya juga dulu kayak gitu, baru masuk ikuin. Ya udah saya jalanin aja udah, positive thinking aja udah. Karena saya dapat motivasi. Kalau kamu bekerja sebagai perawat, kamu jangan merasa hina gitu loh. Ingat pekerjaan kita mulia dan kita membantu sesama. Walaupun ada orang bilang gaji perawat mah kecil, dia cuma pembantu doang rumah sakit. Jangan minder ya. Kita yang penting semangat, kita tunjukin kalau kita itu perawat profesional ya, bukan perawat yang abal-abal, yang sekedar lulus perawat. Kita mesti jadi perawat profesional, jadi biar orang tahu, oh ini perawat bagus. Jadi kita dicari di mana aja. Kita nggak perlu jadi nih jadi pengusaha baru sukses, ini baru ini apa. Enggak, kalau kita udah profesional, kita ahli di bidangnya, udah kita bakal dicari orang kok. Rumah sakit atau instansi apapun berani menggaji kita dengan tawaran yang tinggi kalau kita punya skill.
Yang penting kita asah skill kita apa. Ini apalagi nanti ini kan apa namanya, tamat D3 ya udah kalau bisa ngelanjut. Terus ambil pelatihan-pelatihan nih, pelatihan-pelatihan. Jadi ada pelatihan apa, ambil aja, sikat aja semua. Jadi kita punya ilmu yang terbaru, yang terupdate gitu. Kalau kita punya skill di satu bidang, udah kita bakal ngelaku di mana-mana. Kadang gini, kita punya keahlian nih, tapi kita bisa ngerjain nih, kita bisa ngerjain, tapi nggak ahli. Nah, orang-orang kan pasti nyarinya yang ahli kan, bukannya cuma sekedar bisa doang, ya nggak? Jadi contohnya nih, ada tukang AC, kamu mampu nggak benerin AC? Mampu, tapi nggak ahli, gimana dong? Saya pasti cari yang ahli ya, karena nanti dia cuma bisa, tapi nanti ada bautnya malah kurang lah, ininya jadi korslet lah, ya kan? Tapi nggak ahli. Kalau ahli kan udah tahu nih, pasti yang kurang-kurang dia pasti tahu nih mau benerin yang mana. Pasti masang baut aja nanti dia pasti pas kan, nggak bakalan lebih kan bautnya. Itu. Jadi kalau di bidang keperawatan ya udah nanti udah kalau mau jadi masuk di kamar bedah, ambil pelatihan, ikutin pelatihan, terus mau jadi spesialis bedah apa, ortopedi ada, mau spesialis bedah torak ada, mau spesialis bedah lebih spesifik ke saraf ada gitu loh. Jadi nanti kita juga bisa bekerja di perusahaan yang sponsorin alat, gajinya gede loh. Nggak main-main. Kalau kita apalagi operasinya banyak, kita bisa diajak ke luar negeri. Teman saya ada tuh yang di bagian alat, tapi dia dia udah ahlinya di situ, jadi dia ngerjain itu aja. Jadi kita ibaratnya kita resign, kita nyari perusahaan lain, jadi ya perusahaan yang mau nge-hire kita tuh berani ngebayar gede gitu loh, karena kita udah ahli gitu. Jadi jadi perawat nggak usah minder kalau ada orang yang bilang perawat itu cuma pembantu dokter, perawat itu cuma ini apa segala macam, nggak usah dengerin. Yang penting kita positive thinking, terus kita maju ke depan, apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih, udah itu aja dulu. Pokoknya tetap mesti semangat ya, bersemangat lah. Gimana nih Hartalena, cocok gak? Ya Kak. Jadi itu sih dulu tuh kayak ada apa trouble di ini awal-awal masuk perawat, ya udah akhirnya lama-lama udah termotivasi. Jadi kita saya bukan pembantu, saya bukan ini. Kita itu ingat ya, kita itu bukan pembantu dokter ya, kita mitranya dokter ya. Iya benar. Profesi kita beda sama dia. Jadi kita juga udah punya organisasi sendiri. Sekali lagi itu dimulai dari pikiran positif kita ya. Iya, itu positive thinking. Pikiran. Selalu. Jadi jangan biar kita juga nggak down gitu kan. Jadi minder, terus malah nggak ngelanjut. Kan ada gitu nih. Dia semester 1 udah keluar. Semester 2 dia keluar. Karena nggak sanggup. Menurut dia nggak sanggup. Oh, menurut dia perawat kok kayak gini gitu. Sementara dia nggak tahu nih kalau udah bekerja nanti gimana gitu. Apalagi apalagi di laki-laki. Dulu teman saya laki-laki. Laki-laki kan kalau dia punya skill, punya apa, dia dicari di mana aja. Iya benar. Nggak cuma laki-laki sih, buat semuanya juga. Tapi kan yang paling tidak laki-laki kayak untuk ke perusahaan-perusahaan tambang apa kan kebanyakan laki-laki ya. Itu gajinya lumayan loh kalau udah masuk perusahaan itu tambang gitu. Perempuan juga sih nggak menutup kemungkinan bisa ini, tapi kan kebanyakan perempuan kalau udah di tambang gitu kan dia kerjanya bisa sebulan 2 bulan baru tuh ke kota. Soalnya kalau tambang itu kan nggak ada di kota ya, tambang itu semua di hutan pelosok. Jadi makanya kebanyakan laki-laki yang minat. Kalau perempuan mungkin takut kotor, berdebu, ntar mandinya gimana, ya enggak? Ya makanya, tapi ya nggak menutup kemungkinan banyak kok perempuan-perempuan
hebat yang bekerja di tambang, khususnya perawat. Kak, izin bertanya. Ya, boleh. Selama menjadi perawat, hal paling berkesan apa sih Kak buat Kakak sampai sekarang? Berkesan, hal yang berkesan sih banyak ya. Jadi sebenarnya jadi perawat intinya kalau kita berkomunikasi ke pasien itu jangan lupa ya komunikasi kita mesti baik ya. Terus udah belajar komunikasi terapeutik belum? Belum, udah. Udah Kak, udah. Udah tahu ya gimana cara Dalam berkomunikasi. terapeutik. Iya, udah tahu kan gimana cara berkomunikasi ke keluarga, ke pasien juga. Jadi kadang komunikasi kita yang baik juga memotivasi untuk si pasien untuk sembuh gitu loh. Terus bisa juga menghilangkan cemas si pasien, menghilangkan cemasnya keluarga juga kalau kita edukasinya baik gitu. Tapi kita edukasi mesti ya jangan ke muluk-muluk, tapi kita nggak kasih tahu nih yang bakal dilakuin apa gitu loh. Tetap mesti kita kasih tahu. Biasanya nanti kalau untuk masalah diagnosis sih biasanya nanti didampingi sama dokter yang kasih. Kita cuma dokumentasi. Tapi kita bisa kasih semangat. Jadi kita kasih motivasi untuk semangat untuk ini. Jadi dulu tuh yang ada kebetulan saya dari awal kerja itu jadi benar-benar kerja sebagai perawat ya. Karena saya sempat kerja di perusahaan asuransi. Dan saya kerjaan saya itu bukan perawat sih sebenarnya, nama juga asuransi bagian perkantoran gitu ya udah. Terus saya pikir nggak pasien saya bukan di sini nih, kan saya perawat, ya sudah berarti saya mesti terjun nih nanganin pasien gitu. Ya udah saya kerja di rumah sakit dan langsung di kamar bedah penempatan. Ya udah jadi kita kerjanya sesar. Operasi lain lah segala macam. Ada anak kecil operasi sama beda anak tuh. Jadi orang tuanya tuh udah cemas banget sampai nangis. Ya udah terus saya kasih semangat ke ibunya, ke orang tuanya. Udah Bu, yang penting berdoa. Terus semua nanti berjalan dengan lancar gitu. Saya kasih motivasi segala macam. Udah terus selesai operasi tuh anaknya baik-baik aja gitu loh, nggak ada kendala, puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Anaknya keluar kamar operasi dengan baik, nggak ada kendala lah selama operasi. Terus ya udah pasiennya kan pindah ke ini nih perawatan lanjutan tuh. Nah akhirnya kita visit. Jadi saya visit karena kebetulan gimana bilangnya ya, si ibunya ini sama si bapaknya ini kan kita udah banyak ngobrol gitu, banyak ngobrol. Jadi kayak dekat gitu, dekat. Akhirnya sampai di perawatan lanjutan udah keluar. Terus pas mereka mau pulang, mereka nemuin saya di kamar bedah, nyariin saya. Terus iya, udah saya keluarkan dari kamar bedah ke anestesien. Terus mereka ngasih hadiah lah buat saya. Nah, saya bilang, kok ngasih hadiahnya ke saya kan saya bukan dokternya, saya bilang gitu. Saya kan perawatnya. Ya nggak apa-apa, udah kasih semangat ini, udah. Jadi rasanya pasien sembuh, keluarganya juga senang, ibu sama bapaknya senang. Ya udah, kita kayak merasa kayak ada nilai positif tersendiri. Wah, ternyata gue nggak ngebedah, gue ibaratnya cuma kasih motivasi kayak gitu aja, mereka udah merasa terbantu gitu loh. Jadi kayak ngurangin beban psikis gitu. Psikologi kan biasanya kan ya namanya juga kalau realnya sebagai manusia ya, anak kita sakit atau keluarga kita sakit pasti kan kayak udah kayak nggak bersemangat lagi gitu loh. Ya udah kita bangkitkan lagi semangatnya mereka. Itu sih. Banyak lagi sih hal-hal yang kayak terkesan gitu. Ya tapi ya kebanyakan ya orang lain jadi kenal kita gitu. Saya pernah ke satu mall gitu.
Terus saya disapa nih sama keluarga pasien, sama pasiennya juga. Mas Michael katanya, oh ya, siapa ya? Saya bilang gitu. Iya Mas, ini yang pasien yang ya, ini saya yang pernah operasi di Hermina. Oh, gitu. Jadi kita ada suatu kebanggaan sendiri kan, melihat pasiennya juga udah sembuh, udah bisa aktivitas kayak semula. Jadi senang gitu rasanya. Itu sih kayak yang ya yang buat kita memiliki nilai plus sebagai perawat gitu. Mungkin kalau kita kerja sebagai maaf ya, mungkin kita kerja di bank, jadi front office atau kita sebagai teller. Terus mereka yaudah sebagai administrasi doang kan ya mereka kerjain. Tapi kalau ketemu di ini ya udah cuma segitu doang, sebatas segitu doang. Tapi kalau kita ngelihat pasien yang kita pasien yang kita rawat sembuh total, terus udah bisa nggak ibarat sembuh total lah, ibaratnya udah bisa kemana-mana, udah bisa ngaktivitas, rasanya kan senang gitu, ada kebanggaan tersendiri gitu. Ternyata pekerjaan kita sangat mulia. Terus apa ya, kebetulan saya kan ini udah tahu apa belum ambulan gawat darurat punya Pemprov DKI? Belum ya? Belum. Belum ya. Jadi saya di sini kasih sedikit sharing lah ya. Jadi ambulans DKI itu, jadi dia ambulan emergency ya, gawat darurat, yang kantornya itu ada di Gambir, Jalan Kesehatan. Jadi tugasnya kita itu untuk melayani warga DKI yang membutuhkan emergency. Contohnya pasiennya jatuh di rumah, terus nggak sadarkan diri, nanti mereka nelponnya ke 112 atau 119. Call centernya ambulan ingat ya 119. Nah, jadi nanti kita, jadi kan ditelepon ke call center. Jadi kita itu ambulannya itu udah disebar di seluruh wilayah DKI. Jadi nanti terus nanti kita ditelepon nih, dapat telepon dari call centernya kita 119 bahwa ada pasien di atas nama ini, umur sekian, terus kejadiannya apa, terus alamatnya di mana. Udah nanti kita terjun nih ke rumahnya. Terus ya udah kita tanganin apa kebutuhannya. Biasalah ya untuk kalau dia untuk nggak sadar, yaudah kita tangani penanganan pasien tidak sadar. Terus kalau dia fraktur itu patah tulang ya, kita tanganin gimana prosedurnya. Udah setelah itu kita tanganin, baru kita bawa ke rumah sakit rujukan. Jadi kita rujuk pasiennya. Jadi di ambulan itu semua ada ya, ventilator ada, ventilator yang untuk bantu nafas ya. Kemudian siring pump, infus pump yang untuk berikan cairan untuk maintenance itu ada. Semua ada, semua. Jadi kalau bisa dibilang kayak mini ICU berjalan gitu. Jadi semua ada oksigen juga ada, alat bedah minor juga ada, obat-obat emergensi apalagi semua ada. Jadi ya semua kita tanganin gitu loh. Kalau ada juga kebakaran kita ada, nanti kita tanganin nih pasien-pasien luka bakar, kita tanganin gimana penanganannya, protokol ini, karena kita kan semua ada SOP-nya. Udah habis itu kita bawa ke rumah sakit gitu. Dan saya juga ketika nggak kerja nih sekalipun, jadi saya selalu sigap bawa handscoon. Handscoon tahu ya, sarung tangan latex itu. Ya udah, jadi kalau ada pasien kecelakaan atau apa, udah saya langsung tanganin aja gitu yang bisa saya. Selanjutnya kalau saya masih posisinya masih di wilayah Jakarta nih, udah saya telepon kantor. Kalau di sini ada pasien jatuh kecelakaan, sudah saya iniin tolong kirim ambulan gitu. Nah itu jadi kayak ya suatu kebanggaan tersendiri lah, maksudnya kita bisa menolong orang lain dimanapun kapanpun gitu loh. Nah
Itu sih suatu kebanggaan tersendiri sih menurut saya. Karena banyak orang lain nggak bisa melakukan apa-apa, ya kan? Cuma bisa, video, udah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itulah kebanggaan kita sebagai profesi perawat. Kita tahu dalam situasi emergensi kita tahu mau ngapain, apa yang mesti kita lakukan. Tapi jangan lupa ya, suatu saat kalau udah bekerja nih sebagai perawat, kita udah tahu nih cara menangani pasien yang kecelakaan, yang jatuh apa segala macam. Kita udah paham ilmunya. Udah, jangan lupa kasih tahu nih ke warga bahwa kita perawat. Kita perawat udah terlatih gitu. Dan jangan lupa APD ya, alat pelindung diri kayak handscoon. Makanya kalau perawat ya kalau boleh nih ya, kalau kita udah jadi perawat nih, ya kalau kemana-mana jangan lupa handscoon, ada sepasang atau 2 pasang, taruh di plastik klip, udah taruh di tas gitu. Jadi suatu saat ada emergensi kita bisa ikut bantu ambil andil gitu loh. Jadi kita punya kontribusi untuk, ya kalau saya bilang kontribusi untuk negeri ya. Karena kan karena kita nama juga perawat, kita nggak pandang bulu mau siapapun dia, agamanya, ras, suku apa segala macam, itu kita mesti mandangnya sama. Karena kita sama-sama manusia yang bernafas, makanan juga sama gitu loh. Apa yang mesti kita sombongkan? Kita nggak bisa, kita nggak mau menolong sesama yang membutuhkan di samping kita yang ada lagi. Kak, aku izin bertanya lagi boleh? Boleh. Kakak kan mahasiswa yang sambil kuliah ya. Iya. Sedangkan kan perawat yang sambil iya, kuliah. perawat yang sambil kuliah. Uh, Sedangkan kan kita sebagai mahasiswa itu kan harus aktif. Iya. Bagaimana sih cara kakak tuh untuk menjadi mahasiswa yang aktif gitu? Maksudnya aktif gimana nih? Aktif bertanya? Iya, aktif bertanya dalam setiap apapun gitu. Kalau misalnya pelajaran dimulai atau apa. Oh gitu. Sebenarnya gini ya. Kita mesti pede dulu nih. Pede itu ya percaya diri ya. Jadi kalau kita nggak percaya diri, kita mau ngapain juga malu gitu loh. Jadi insecure duluan, ya kan. Jadi kita mesti pede nih. Saya sebagai perawat, kalau kita nggak pede, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nih, contohnya kayak kita mau pasang infus, nih nantinya. Kita nggak pede, kita nanti pas ngelakuin pasti tremor. Tremor tahu ya, tremor itu artinya bergetar tangannya. Jadi kita mau ngelakuin malah keringat dingin, malah apa gitu. Jadi mesti pede dulu nih. Walaupun sebenarnya orang-orang yang pertama kali terjun ke pasien hands on gitu untuk lakuin tindakan pasti tremor, tapi lama-lama bakal terbiasa. Nah, jadi intinya kalau kita mau aktif di kelas atau di organisasi kemahasiswaan nantinya, kalau kita terpilih jadi anggota untuk perhimpunan mahasiswa di kampus ini nih, Hermina ya, Hermina. Iya, betul sekali, Kak. Akbar Hermina, ya. Jadi yang penting percaya diri dulu, percaya diri. Karena kalau kita nggak percaya diri, ya nggak bisa. Karena untuk ngomong aja nih, memulai untuk berbicara juga susah gitu loh. Jadi mesti percaya diri. Terus kita tahu nih apa yang kita tanya gitu loh. Jadi pertanyaannya, jadi kalau kita mau bertanya nih, jadi pertanyaannya nggak ngelantur gitu loh dari topik yang kita bahas hari ini, gitu kan. Jadi ibaratnya nih, contohnya kita lagi ngebahas untuk rencana perayaan ulang tahun si A. Jadi kita lagi meeting lah, ibaratnya teman-temannya ada 5 orang lagi meeting. Padahal yang kita bahas itu gimana cara buat kayak mini party gitu, ibaratnya di rumahnya atau di kamarnya. Dia nanyanya malah jalan-jalan kemana-mana gitu, ibaratnya. Kapan kita jalan-jalan ini? Jadi kan udah di luar konteks ya. Jadi teman-teman juga pada, ngapain sih nanya yang gitu-gituan? Padahal kita lagi bahas ini gitu kan. Jadi teman-teman juga pasti jadi nggak suka gitu loh. Nah, jadi intinya kita tahu nih yang
apa yang mau kita tanya apa, tujuan yang kita tanya itu apa gitu. Jadi dalam ibaratnya materi nih, kita memang kan kita bertanya karena kita nggak tahu ya. Kita bertanya karena kita nggak tahu. Ya udah, ini kita nggak tahu, ya udah kita tanya nih. Tapi ya yang menjurus ke situ, bukan yang menjurus yang lain-lain. Mungkin kalau menjurus yang lain-lain atau sekedar sharing dengan dosennya mungkin bisa, tapi biasanya itu setelah pelajaran. Terus untuk aktif itu ya kalau kita kuliah nih pasti kan udah tahu nih mata kuliah besok apa nih ya, itu kan. Ya udah sekarang kan ada Google gitu loh. Kita tanya kita nih apa namanya? Kita coba browsing-browsing nih. Kalau mau naik kuliah ini apa aja sih yang dipelajarin gitu. Terus pencapaian-pencapaian apa nanti yang di mata kuliah ini yang mesti saya dapat gitu loh. Jadi nanti kan di situ kan kita kalau kita udah baca dulu sekitar situ, jadi kita bisa kayak ngajuin pertanyaan ke dosennya, Pak maaf saya mau tanya, kemarin saya baca ini artikel atau saya lihat di Wikipedia atau saya lihat di jurnal ada kayak gini-gini, itu bagaimana ya Pak? Atau ini gimana ya Pak? Tuh. Jadi kalau untuk kita kuliah sering-sering baca jurnal dah. Karena kalau jurnal itu kan memang udah up to date ya. Karena ada tahun sekian, ada tahun sekian, ada tahun sekian gitu loh. Udah gitu kan udah terpercaya juga kalau jurnal. Terus untuk aktif ya udah ya mulai aja berkomunikasi sama teman di samping gitu. Kadang orang ada pendiam itu biasanya dia nggak nyaman sama tempat, nggak nyaman sama orang lain yang di sekitar dia, nggak nyaman sama situasi itu, makanya diam aja udah kayak menyendiri. Nah tapi hati-hati, itu bisa ada nanti bakal belajar jiwa juga sih, semua ada ruang lingkupnya. Nanti bakal belajar keperawatan jiwa, nanti bakal ngerti dari sana tuh. Ya udah, makanya kita mesti ya udah kita mulai aja ngobrol, buka topik bahasan ke teman-teman biar aktif gitu. Terus untuk kalau kita lagi berdiskusi ya udah kita kasih usul, gimana nih baiknya kayak gini. Jadi kita jangan kayak udah diam aja yang terima bersih, enggak. Jadi sebagai mahasiswa kita juga mesti aktif ya, ambil andil dalam setiap apapun apa yang kita bisa. Jadi kita punya pencapaian. Oh nih saya selama kuliah semester ini saya aktif loh di bidang ini, saya punya ini, saya udah tahu ini, saya punya tahu ini. Nanti bakalan makin aktif lagi nanti bulan depan ya. Gitu. Ya aktif dalam artinya arti yang positif ya, jangan namanya ada hiperaktif dia bolak-balik keluar masuk kelas, keluar balik itu doang, aktifnya gitu dong. Jadi ini aktif yang positif ya, yang ya membangun apa ya, membangun diri lah, yang membangun diri kita. Jadi ya jangan cuma pasif gitu. Udah gitu kita ya itu sih, tahu apa yang kita tanyakan, tahu apa yang kita nggak tahu gitu loh. Jadi gue nggak tahu di sini, gue mesti tanya ini gitu. Jadi intinya kita dapat apa yang kita tanya gitu loh. Kadang kan orang bertanya tapi dia nggak tahu apa yang ditanyain. Dia bertanya tapi dia nggak ngerti apa yang dimaksud sama dia gitu loh. Jadi dosennya juga jawabnya nanti kan bakalan beda ya kan. Jadi malah dia nggak ngerti gitu loh, ya kan. Ada gitu orang bertanya tapi dia nggak tahu apa yang ditanyain sama dia, terus dijawab sama dosennya, dia sendiri yang nggak ngerti gitu loh. Nah jadi kita tahu dulu apa yang mau kita tanya gitu. Terus ya semakin kita sering membaca, semakin sering kita belajar, semakin banyak hal yang nggak kita tahu gitu. Makanya dari situ kita jadi rajin bertanya. Terus untuk kelas kan biasanya setiap mata kuliah ada ininya nggak sih, kayak penanggung jawabnya setiap kelas. Ya si pen ya Kak. Si pen ya udah nanti ya kalau boleh nih saya mau dong. Jadi kalau kita nggak terpilih sebagai si pen ya udah ajuin aja sama sama ketua kelasnya, komtingnya. Saya mau dong jadi si pen ini gitu. Biar saya punya saya bisa ada kontribusi buat kelas ini gitu.
Tapi kalau kita jadi sipen, ya udah kita juga mesti aktif hubungin dosennya, terus ada tugas kita juga mesti aktif kabarin ke teman-teman gitu. Karena ada sipen tapi ya sipen tapi ngambil keuntungan sendiri gitu. Ngerti nggak? Jadi ada hal-hal terbaru update nggak di-share. Di-share-nya udah mepet-mepet mau apa namanya? Kayak Kak, mata kuliah Temanya, gimana? jadi kan orang teman-teman kan nggak tahu ya sebelumnya, udah pas mau hari hanya baru kasih tahu. Jadi orang juga keteteran untuk kerjain apa, untuk membuat apa gitu yang diinstruksikan dosennya. Jadi sipen juga mesti sipen yang benar-benar bertanggung jawab ya. Yang penting tanggung jawab sih, karena kalau kita jadi sipen megang satu mata kuliah, ya tanggung jawab kita ke teman-teman kita, tanggung jawab kita ke dosen kita, tanggung jawab kita ke Tuhan juga gitu. Ya enggak? Kalau kita berbohong, kita ngelama-lamain, terus kita lupa apa segala macam, ya udah, ya semua terbengkalai kan jadinya. Dosen juga bisa marah, ya kan? Teman-teman apalagi nih teman-teman yang lagi nanti kalau tinggal di asrama, ya semua pada benci sama kita. Ini Ya orang bener banget ya. mungkin kita lupa, terus orang-orang pikirnya kan, ya pikiran nama juga pikir manusia ya, biar ampuh sih. Jadi bilang, ini pasti sengajain biar cuma dia doang yang dapat nilai gede gitu. Orang-orang pasti bilang gini, makanya kalau jadi sipen ya udah, kita mesti siap, terus percaya diri dan bertanggung jawab. Intinya bertanggung jawab. Jadi kalau memang ada ini, jadi udah kita buat catatan. Jadi kalau memang kita suka pelupa, udah kita buat catatan. Jadi nanti bakal kita tahu nih apa yang mesti kita share, apa yang mesti kita buat pengumuman, ibaratnya buat announcement di grup kita. Ya udah, jadi teman-teman juga tahu. Dan kita jangan ini ya, jangan kayak males gitu ngadepin teman-teman. Ini teman bertanya mulu dah, malas saya jawab. Jangan, itulah resiko kita jadi sipen. Tapi biasanya kalau sipen ada nilai plusnya loh dari dosennya, dari dosen kasih mata itu yang kita pegang biasanya, karena kan udah kenal. Ada nilai plusnya lah, karena kan nggak mungkin ya kita capek kita nggak dapat ini kayak feedbacknya gitu. Ada sih biasanya, tapi berapa persen lah? Biasanya tergantung dosennya sih. Itu kalau kita mau aktif gitu. Jadi kita ambil apa yang kegiatan apa yang ada di ini, ya udah selagi kita ini kita ikutin aja dulu gitu. Ikutin. Tapi harus bertanggung jawab. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Ya. Ini Indah ambil ini nggak? Ada jadi sipen nggak di kelas? Ya, aku ambil sipen Pancasila. Oh gitu. Ya udah harus bertanggung jawab sama ini mata kuliah yang diambil sih, jadi sipen apa sama teman-teman. Apalagi kan sekarang lagi Zoom ya Kak. Jadi kan dipergunakan waktunya satu kelas tuh ada 300 ya, kita harus bisa lah cari Zoom premium gitu kan buat enakin mahasiswanya kan, biar enak gitu Zoom-nya. Benar. Tanggung jawabnya sih itu. Ada 300. Ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kalau 300 agak mesti ekstra nih tenaganya nih, kayak yang bahas. Makanya bener banget. Iya. Karena kan kalau kita sipen kan teman-teman udah mempercayain kita gitu. Iya. Oh. Ada lagi mau ditanya, boleh kita sharing. Kak, izin tanya Kak, kalau misalkan aku kan baru kemarin ya, bulan kemarin kena COVID, terus katanya tuh nggak boleh vaksin dulu, itu kenapa ya Kak? Nggak boleh vaksin, tapi kan ada batasannya. Biasanya 3 bulan ya. 3 bulan udah bisa vaksin lagi. Jadi kenapa nggak vaksin dulu? Jadi nungguin si COVID-nya itu benar-benar reda gitu. Karena gini kan, ada namanya tadi kan kayak reinfeksi gitu loh. Jadi COVID-nya belum benar-benar lemah gitu loh di tubuh kita. Jadi takutnya kalau kita vaksin lagi malah memperparah. Karena kan kalau kita vaksin kan ada kayak gejala yang muncul gitu, bisa demam, bisa meriang, tapi nggak semua vaksin gitu. Ya contohnya aja di rumah saya ini ada tante saya sama ada ponakan, mereka habis vaksin Moderna ya dosis 2. Udah mereka pada demam, pada mual, pada meriang-meriang gitu. Jadi ada gejala yang timbul. Jadi kalau
jangan vaksin dulu, jadi biar kita benar-benar pulih gitu loh. Jadi benar-benar pulih, kita fit, jadi tubuh kita udah siap menerima vaksin. Karena kalau kita menerima vaksin kan ada respon tubuh gitu loh terhadap vaksin itu untuk mengenali. Itu sih. Nanti tapi setelah 3 bulan udah bisa vaksin kok. Oh, gitu. Udah berapa lama ini kena COVID? Baru kemarin banget Kak, bulan kemarin. Jadi Tapi katanya belum pernah dapat vaksin sekali. belum sama sekali Kak. Jadi Oh, tuh pengen vaksin terus langsung kena. oh gitu. Padahal nggak kemana-mana Kak. Di rumah aja saya kena. Tapi keluarga kan ada yang keluar juga. Oh iya, mama ayah kerja. Mungkin virusnya dibawa dari mereka kali ya. Iya bisa terbawa, tapi nggak disadari. Oke Kak, makasih 3 bulan, biasanya 3 bulan udah bisa sih untuk vaksin. Tapi ada gejala nggak dulu? Ada Kak, gejalanya tuh pertama demam kan. Terus sempat dibawa ke dokter juga. Itu demamnya tinggi banget. Terus dokter bilang ini apa sih namanya tipes katanya. Terus abis itu malamnya nggak bisa nyium, udah mulai panik. Oh iya, anosmia. Nggak bisa nyium, besok paginya coba untuk minum teh kan, teh manis. Terus nggak ada rasa. Udah mulai dari situ langsung di tes swab, terus hasilnya positif. Oh. Oh, udah paling 3 bulan udah bisa vaksin lagi. Nanti untuk dosis 1. Ya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Izin bertanya lagi Kak. Boleh. Sekarang kan kakak udah jadi perawat yang gimana ya, profesional, yang hebat lah gitu ya. Selama kakak masa pendidikan, bekerja, pasti adalah hal-hal yang buat kakak down gitu, pengen nyerah, aduh gimana ya, merasa nggak sanggup. Ada nggak sih Kak? Kalau semasa pendidikan, itu doang sih yang tadi saya sharing. Yang masalah awal masuk. Berarti nggak ada yang terlalu buat pengen nyerah gitu, nggak ada faktor yang bikin, aduh aku memang benar-benar nggak sanggup lagi gitu. Pernah berpikir pengen menyerah, udahlah pasti nggak bisa ini itu. Ini videonya, sorry nih, videonya kayak ini dah nge-lag. Nah, udah bisa nih. Oke, itu dia yang tadi saya bilang. Di rumah sakit awal-awal praktek ya gitu loh. Karena memang dari dulu-dulunya memang kayak gitu, bahkan lebih parah lagi katanya gitu. Jadi makanya kan kita perlu sharing sama senior kita. Bahkan itu lebih parah-parah lagi. Jadi berarti dalam hati gue, berarti ini belum seberapa berarti gitu loh. Jadi akhirnya kita kan jadi termotivasi lagi. Itu sih. Di situ doang sih paling berat. Sisanya udah enjoy aja udah. Apalagi nanti kalau kita udah praktek, ya udah kita malah pengennya praktek terus. Karena kita banyak tahu ilmu. Kebetulan dulu ya tempat kuliah saya itu sama kayak kalian ya. Jadi yayasan dia punya rumah sakit, punya akper gitu. Jadi ya otomatis kita juga praktek di rumah sakit itu. Jadi nanti kalian juga nggak menutup kemungkinan bisa praktek di Hermina kali, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau kita dulu memang praktek di rumah sakit itu. Nah, jadi kita bisa curhat sama senior-senior kita yang dulu kuliah di tempat kita juga. Karena kan rata-rata juga lulusan akpernya kita bekerja di rumah sakit itu gitu. Jadi kita bisa sharing, bisa bertanya apa yang jadi kayak kendala kita saat kuliah gitu. Jadi akhirnya kan termotivasi lagi. Apalagi nanti kalau kita ketemu dokter yang suka sharing itu lebih enak lagi nih. Jadi kalau kita nanya nih, kalau dokternya visit, yang jangan malu bertanya ya. Kalau dokternya enak diajak ngobrol ya, maksudnya nggak buru-buru, tanya aja apa yang nggak kita tahu dari pasien itu.
atau enggak kita tanya ke senior-senior kita. Jadi karena kita banyak maksudnya aktif gitu loh saat praktek atau saat kuliah, ya udah akhirnya kita jadi termotivasi, wah ternyata gue masih banyak yang belum gue tahu gitu loh. Jadi nggak bakal menyerah dah yang mesti aku harus ngapain nih biar aku tahu lagi nih udah. Jadi kita pulang ke rumah, kita ulang-ulang lagi, kita cari lagi nih referensi, jadi kayak buat perbandingan gitu kan. Apalagi kan kalau ilmu kesehatan ini up to date ya, jadi nggak stuck, kita masih masih ibaratnya apa namanya kayak nih protap untuk penanganan ini, tapi ini tahun 2000, ibarat tahun 99. Ya sekarang udah 2021, Bung. Ini kan udah berarti kan udah pasti kan beda nih. Yang tadi mesti nomor A baru ke B. Ini ya udah bisa aja nih B dulu nih baru A gitu loh. Bisa jadi ini si A ini nggak perlu lagi, si B ini nggak perlu lagi. Jadi sekarang ada prosedurnya tahap C gitu. Nah itu kalau kesehatan kayak gitu. Jadi nggak stuck di satu peraturan, nggak stuck di satu itu. Sedangkan undang-undang aja, undang-undang kesehatan juga berubah-ubah. Nah jadi dari situ kita jadi termotivasi. Nggak bakalan, saya pikir kalau yang kalau ngelakuin kayak yang tadi saya bilang nggak bakalan ini dah, nggak bakalan ada niat untuk down, nggak bakalan ada apa namanya perasaan nggak usah lanjutin nih kuliah, nggak penting, enggak. Jadi intinya sih suka dulu nih. Jadi kalau ada nih yang dipaksain sama orang tua, oh lu perawat aja nanti biar bisa ngerawat mama, ya kan. Nah ya udah, kalau memang awalnya kayak gitu ya udah belajar memotivasi diri sendiri. Kalau aku pengen jadi perawat profesional, itu pasti bakalan lanjut terus dan nggak bakalan down. Jadi kalau saat kita lagi apa namanya lagi mumet, nih banyak tugas ini, udah kerjain aja pelan-pelan. Ya tapi jangan lupa untuk bersantai juga kan, ibaratnya mau refreshing, perlu juga refreshing. Buka IG sekali-sekali, tapi jangan sampai semalaman buka IG sampai tidur gitu. Bisa bermain sosial media, tapi ya mesti itu Tahu memilih. iya, time manajemen waktunya bisa tahu yang tadi yang Indah tadi. Mesti kayak gitu. Jadi kita punya buat itu. Jadi bakalan tertata semua. Itu sih sebenarnya Artalena. Iya, intinya kita harus bisa membuat motivasi diri kita sendiri. Iya, motivasi diri sendiri. Iya, harus bisa. Terus kita mesti mau belajar gitu, terus mau melakukan. Karena ya perawat itu kita sekolah kesehatan ini memang benar-benar terpakai banget ilmunya, nggak usah ke pasien jauh-jauh ya. Ke keluarga kita sendiri juga kita bisa aplikasikan ilmu yang kita dapat gitu. Coba deh udah belajar komunikasi terapeutik ya. Coba kalau kita komunikasi terapeutik ke keluarga kita, ke orang tua, pasti lebih enak gitu. Ya kan? Itu lebih enak. Ibaratnya komunikasi kita lebih baik lagi, orang tua pasti lebih bagus. Oh, ternyata anak gua ada juga ya, maksudnya manfaatnya di sekolah perawat gitu. Karena kita kan memang kompleks ya kita pelajarin ya, dari psikologinya kita juga dipelajarin, terus pertumbuhan manusia juga dipelajarin, anatomi fisiologi kita pelajarin, sampai yang kejiwaannya juga dipelajarin gitu loh. Jadi kita juga bisa memahami seseorang gitu loh. Gitu sih Artalena. Udah mau tanya lagi? Iya, terima kasih Kak. Izin tanya lagi. Boleh. Menurut Kakak, peran perawat sebagai pendidik itu apa sih? Peran perawat sebagai pendidik? Iya. Ya, kalau pendidik itu sih udah lebih ke ini ya, ke kampus gitu ya. Tapi ya kita juga bisa juga sebagai pendidik. Nggak harus di ini sih sebenarnya, nggak harus di kampus ya, jadi dosen gitu, enggak. Jadi pendidik itu di rumah sakit juga bisa,
di lingkungan kita tempat tinggal juga bisa. Jadi intinya jadi pendidik ini kita udah, kalau kita kasih edukasi ke keluarga, orang lain, ke tetangga, atau ke orang yang nggak tahu, itu juga kita udah termasuk sebagai pendidik, peran perawat sebagai pendidik gitu. Jadi contohnya kayak orang nggak tahu cara cuci tangan yang baik dan benar gitu, 6 langkah gitu. Udah tahu cuci tangan 6 langkah ya. Nanti kalau nggak tahu pelajarin, karena itu harus ya. Kita kan namanya perawat ada 5 moment. Nanti tawarin nih 5 moment itu apa gitu. Jadi kalau ada yang, jadi nanti cari ya 5 moment itu apa ya. Jadi itu berguna banget ya 5 moment itu apa. Jadi nanti saat kita nanti di rumah sakit itu penting banget, sangat untuk menjaga kita terinfeksi virus atau bakteri gitu. Nah, kita sebagai pendidik, contohnya ini anak SD atau anak TK nih, saat cuci tangan dia cuci tangannya nggak baik nih. Sementara kita tahu nih, sekarang kita jadi perawat, kita tahu cuci tangan 6 langkah. Udah kita ajarin. Terus kita kasih ini motivasi ke adiknya. Oh nanti biar kayak gini deh, biar kayak gini, biar nggak kayak gini, biar sehat, biar nggak kena virus, biar nggak kena bakteri, ini biar nggak diare, ini udah. Jadi kita kasih motivasinya dulu. Itu kita udah termasuk sebagai pendidik sih, udah pendidik. Terus ke keluarga atau orang tua nih, kita punya orang tua amit-amit nih udah ada hipertensi nih, amit-amit ya, jangan sampai lah keluarga kita sakit ya, kita juga semua pengen keluarga sehat. Tapi kita peran kita sebagai anak dan sebagai perawat, kita juga bisa kasih edukasi ke keluarga, mah atau pah nanti jangan makan yang garam terlalu banyak ya, jangan makan daging yang banyak-banyak lagi. Jadi kita tahu, kita kasih nih porsinya mesti kayak gini. Jadi nutrisinya juga nggak sampai yang kekurangan, tapi tercukupi gitu loh. Kita kan sebagai manusia kan nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus balance gitu, tercukupi. Jadi kita tahu nih apa aja yang, jadi kita bisa kan cari tahu nih apa aja yang makanan yang nggak boleh untuk hipertensi, apa aja yang boleh gitu loh, apa aja pantangannya. Terus obatnya nih mesti mesti diminum rutin. Itu juga pas kita edukasi itu udah termasuk promosi kesehatan, itu termasuk juga kita sebagai pendidik di situ. Nggak merta-merta harus jadi dosen ya, kita jadi pendidik gitu. Kalau pasien juga, kalau kita bekerja di rumah sakit ya sama gitu, kita kasih promosi kesehatan. Kita selalu mesti promosi kesehatan ke pasiennya gitu. Jadi ke pasien ataupun ke keluarga gitu. Itu udah termasuk kita sebagai pendidik di situ. Gitu. Itu penting sih, makanya saya bilang itu peran perawat itu kompleks banget gitu untuk kehidupan kita. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Kak. Ya. Ada lagi mau ditanya, boleh kita sharing. Kak, izin bertanya lagi. Ya, boleh. Gimana sih Kak cara kita biar bisa beradaptasi sama dokter atau perawat lainnya? Kan perawat selalu kerja sama dokter kan, Kak? Iya, cara kita beradaptasinya gimana? Cara beradaptasi. Jadi nih, contohnya nih kayak kamu nih baru terjun ke rumah sakit gitu, mau praktek lapangan atau saat bekerja. Gimana spesifiknya, Angel? Gimana nih maksudnya saat bekerja atau sebagai mahasiswa? Saat bekerja mungkin, Kak. Oh, saat bekerja. Oke. Saat bekerja gimana kita bisa beradaptasi? Ya udah. Jadi memang ini ya, kita masuk suatu rumah baru, mungkin ini kita masih kayak pengenalan gitu ya. Ya udah kita pengenalan sesama perawat nih. Ya udah ada kakak-kakaknya, udah kenalan gitu. Terus lihat kakaknya bekerja.
Terus kita tahu nih job desk-nya kita sebagai apa, jadi perawat. Udah kita lakuin. Terus kita mesti percaya diri, terus komunikasi kita juga intinya mesti baik. Enggak harus ke sama dosen, enggak harus ke pasien, tapi ke teman-teman kita juga kita mesti komunikasi mesti baik, terjaga. Terus sopan santun gitu. Kalau kita komunikasinya juga baik, terus tata krama ada, terus bisa menghargai orang lain, terus enggak egois, itu kita gampang diterima di suatu lingkungan gitu. Kita juga beradaptasinya ya udah, tapi tetap percaya diri ya. Jangan jangan pesimis, jangan mesti optimis, terus kita mesti percaya diri. Jadi kita untuk melakukan apa-apa juga kita percaya. Dan dokter juga bisa mempercayakan kita mau ngapain gitu. Terus senior kita juga atau nanti kepala ruangannya atau kepala regu kayak bilangnya PJ ya, penanggung jawab shift itu, dia bisa mempercayakan hal-hal apa yang mesti kamu kerjakan gitu loh. Nah, kalau kita udah dikasih percayaan kayak gitu ya udah kita mesti bertanggung jawab. Itu sih yang paling penting. Jadi di saat kayak gitu juga kita bakalan lama-lama bakalan beradaptasi. Gitu. Jadi kita kenalin dulu nih orangnya, nih karakternya kayak gimana, teman-temannya atau kakak-kakak seniornya ini pelajarin dulu. Tapi tetap komunikasi, sambil berkomunikasi sambil kita pelajarin. Jadi kita juga memperlakukan orang lain itu nggak sama. Karena kan manusia kan berbeda-beda ya. Berbeda-beda karakternya, terus psikologinya juga berbeda-beda. Jadi kita memperlakukan kakak kita juga, kakak-kakak senior kita kayak gitu. Sama kayak dokternya juga. Jadi maksudnya nggak semua dokter bisa diajak bercanda. Tuh, adanya dokternya, oh serius banget, mesti teliti banget. Teliti memang semua apa yang kita kerjakan di rumah sakit mesti teliti karena menyangkut nyawa orang. Jadi kalau kita megang nih, jadi kalau kita di kantor nih, di kantor ya, kalau kita jadi kerja kantoran nih, saya kasih contoh. Kalau ada kesalahan kita masih bisa hapus pakai itu Stipo atau apa gitu, Tipex namanya. Kita mesti hapus. Tapi kalau kita melakukan kesalahan terhadap treatment untuk pasien, kita nggak bisa hapus kan ya. Jadi kayak ibaratnya kita nggak ngasih obat, salah. Ya udah fatal jadinya kan. Karena obat itu kan udah masuk di tubuh dia, nggak bisa diapa-apain, orang udah diserap sama tubuhnya gitu loh. Nah itu. Jadi pokoknya kita mesti kompeten, satu kompeten, percaya diri, terus kita komunikasinya baik, terus bertanggung jawab, itu sih udah saya kira kalau kita udah punya itu, kita juga bisa beradaptasi. Karena kadang orang nggak bisa beradaptasi karena dia nggak bisa kayak teman-temannya atau yang selevelnya ya, mungkin yang selevelnya baru masuk nih. Jadi mereka baru masuk di satu ruangan itu ada berdua nih sama teman-teman yang baru. Tapi dia nggak bisa nih kayak nyimbangin temannya. Jadi dia ketinggalan mulu nih. Jadi contohnya ini disuruh up impulse, artinya untuk melepas impuls nih, pasien mau pulang. Dia nggak bisa, terus disuruh ngitung cairannya gitu, balan cairan. Dek, minta tolong dong buatin balan cairan pasien ini. Dia nggak bisa. Nah itu tuh, di situ yang bikin dia nggak bisa beradaptasi. Jadi dari diri sendirinya sih sebenarnya. Jadi makanya saya bilang mesti kompeten. Jadi kompetensi kita sebagai perawat kita mesti benar-benar asah gitu. Benar-benar kita tahu kita mau bekerja apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang kita kerjakan. Kadang orang nggak tahu apa yang dia kerjakan, jadi ya udah asal-asal aja gitu. Jadi kayak hitung cairan nih, kenapa sih mesti hitung cairannya ini gitu loh. Jadi dia cuma bilang nih buang urin kan, kadang kan buang urin, kadang sih keluarga sih kita suruh, kita edukasi keluarga nanti diukur ya Pak. Tapi kadang kita mesti lihat sendiri tuh urinnya kayak gimana. Ada itu urin yang mesti kita pantau terus gitu loh. Jadi kadang biasanya bernanah, kadang biasanya bleeding gitu. Jadi kita mesti pantau, nggak boleh kita semua serahin ke keluarga, enggak, tetap kita mesti pantau. Nah, di situ kita tahu nih, jadi dokternya kasih instruksi,
oh nanti mesti gini-gini, atau kakaknya kasih instruksi nanti ini mesti dipantau urinnya. Tapi kita asal pantau aja, jadi kita nggak tahu nih kenapa mesti dipantau, ada apa sih gitu loh. Ternyata gara-gara bleedingnya. Jadi dipantau bleedingnya, jadi seberapa pekat dia, apakah ada stosel-stosel. Jadi stosel-stosel itu artinya kayak gumpalan-gumpalan darah gitu kalau bleeding. Jadi tahu nih, oh kak kayak gini-gini, berarti jadi kita bisa juga berargumen gitu loh. Kak berarti kalau kayak gini berarti nanti diginiin ya, apa diginiin. Jadi kita tahu nih apa yang mesti lanjutin. Jadi kalau ada yang mau kita kerjakan, makanya kita mesti tahu apa yang mesti kita kerjakan. Jadi kita tahu nanti mau lapor siapa gitu kak. Jadi memang kalau memang nggak normal, oh ini nggak normal nih, udah lapor ke penanggung jawabnya. Terus oh ya udah deh nanti coba lapor dokter. Udah kita lapor dokter. Jadi karena kita harus tahu kondisi pasiennya itu, kita tahu apa yang kita kerjakan, ya udah saat kita untuk konsultasi ke dokter, untuk nelpon dokter, kita juga percaya diri gitu loh. Jadi saat ditanya dokternya kan kadang kita kan komunikasi cuma by telepon doang, ya kan. Nanti kalau dokternya nggak nanya, kita nggak tahu, nah di situ tuh yang dokternya bisa marah-marah. Kok kamu nggak tahu? Emang kamu nggak lihat nih? Nah gitu. Makanya saya bilang kita mesti tahu apa yang kita kerjakan dan kita berkompeten gitu untuk mengerjakan itu. Jadi dengan sendirinya nanti kita juga wah gitu. Jadi berkelanjutan jadi enak gitu loh. Jadi kita nggak merasa di suatu tempat yang asing gitu loh. Oh ini tempat saya. Jadi kita suka tempatnya, kita suka orangnya semuanya gitu. Jadi kita merasa nyaman dulu nih tempat itu. Jadi nggak ada orang yang nggak bisa beradaptasi kalau dia melakukan yang tadi saya bilang tadi. Itu. Gimana Angel udah bisa diterima? Cocok nggak? Iya kak, sudah. Cocok Tapi kak, tetap makasih ya kak ya. tetap mesti kompeten ya. Kita mesti berkompeten ya. Jadi makanya kita jadi perawat profesional. Jadi perawat profesional itu dia berkompeten. Jadi dia mampu untuk melakukan. Nih, sekedar sharing ya. Sebenarnya untuk pemasangan infus, pasang kateter itu sebenarnya kita nggak bisa nih. Kalau undang-undang kita nggak bisa untuk melakukan. Tapi kita ada delegasi dari dokter. Tapi delegasi dokter itu karena kita tahu, kita udah pernah belajar dan kita udah pernah melakukannya. Gitu. Jadi dasar dokter bisa kasih delegasi ke kita. Makanya itu kalau untuk beradaptasi sih itu. Sebenarnya kita juga bersikap ramah, bersikap baik ke mereka gitu. Nanti tapi jangan salah ya, di rumah sakit memang ada orang yang maaf nih ya, ada senior yang judes apa. Ya udah senyumin aja gitu loh. Nggak usah bawa hati, jangan baper, nggak boleh baper di rumah sakit, nggak boleh baper. Ya nggak boleh baper, apalagi nih keluarga pasien itu bisa teriak-teriak. Wah, saya pernah ketemu sama keluarga pasien. Keluarga pasien. Nih saya kan orang Batak nih ya. Jadi dari suku saya juga orang Batak. Jadi saudara dia itu dia operasi. Nah setelah dari kamar operasi kan dia di ruang RR namanya, recovery room, ruang pemulihan. Kan di ruang pemulihan nggak boleh tungguin dan nggak boleh jenguk. Kalaupun ada yang ngeliatin satu orang udah sekalian sekalian bawa baju gantinya si pasien. Jadi kan sebelum pindah ke ruangan kan kita gantiin dulu bajunya gitu. Jadi keluarga pasien ini ngotot pengen masuk semuanya, gitu kan. Juga berkerumun dong ya, kan peraturan nggak boleh. Ya kita kan kalau ada peraturan tetap apapun SOP yang ada di rumah sakit atau tempat kita bekerja kita mesti tetap lakuin gitu loh. Tetap dan kita kasih kita kasih pengertian gitu, Pak nggak boleh gini. Udah, jadi teman-teman saya udah jadi nih keluarga pasien ini dia, oh saya lawyer lah, saya bisa tuntut ini.
Jadi saya kan dulu megang anestesi juga, saya dipanggil, itu ada ini nih, ada keluarga pasien ngamuk-ngamuk di luar, kita kasih pengertian nggak bisa, kata gitu. Udah saya keluar, saya ngomong, "Bapak ada yang bisa saya bantu?" Saya bilang gitu. Iya, iya Pak, saya mau masuk nih, ini tapi nggak boleh. Iya Pak, memang peraturannya nggak boleh, saya bilang gitu. Iya Pak, peraturannya nggak boleh, karena di sini pasien nggak boleh tungguin, karena masa pemulihan belum sadar total, gitu. Masih pengaruh buat bius, Bapak mau ngomong apapun, ibunya juga nanti nggak tahu, saya bilang gitu. Tadi kan udah ada 1 orang yang masuk, ya udah, itu udah cukup Pak. Nanti kalau udah pindah ke ruangan, baru Bapak bisa bertemu. Tapi itu juga di dalam ruangan nggak boleh sekaligus masuk. Ya bayangin Bapak ada tidur di samping nih amit-amit, tapi Bapak ada jadi pasien, Bapak mesti maksudnya bisa menempatkan diri nih pada posisi seperti itu. Kalau Bapak masuk di satu ruangan semuanya bukan keluarga Bapak nih, keluarga yang di sampingnya Bapak, terus Bapak merasa terganggu, itu gimana? Jadi mesti balikin ke dia, tapi kita mesti komunikasi juga mesti bagus ya, jangan kasar juga. Walaupun keluarga atau ini keluarga atau pasien ngomongnya kasar, kita tetap komunikasi mesti bagus, tapi tegas gitu. Akhirnya ya udah bapaknya ini, yang tadinya ngomong saya lawyer, yang dia marah-marah, dia akhirnya luluh gitu. Saya bilang, "Pak, saya juga di sini kerja, kita juga capek, sama-sama capek ya Pak," saya bilang gitu. "Tolong pengertiannya Pak. Jadi kalau Bapak bisa ngertiin kita nih yang bekerja di sini, ya biar semua berjalan dengan baik," saya bilang gitu. Karena juga teman-teman saya juga capek, saya juga capek, Bapak juga capek marah-marah kayak gini, saya bilang gitu. Kalau kita sama-sama mengerti, ada pengertian dari Bapak, ya semua jadi enak. Jadi pasiennya juga bisa kita urus lebih cepat, berkas-berkasnya kita bisa urus lebih cepat, jadi lebih cepat pindah. Jadi kalau Bapak marah-marah kayak gini, ya kerjaan kita ngurusin Bapak nih, kapan lagi kita kerja, saya bilang gitu. Tetap mesti tegas. Ya saya tahu Bapak orang Batak, saya juga orang Batak, saya bilang gitu. Bapak orang Batak, saya juga orang Batak, saya bilang gitu. Ya sama-sama Batak udah ngerti lah ya, saya bilang gitu. Ya saya juga gampang marah, Bapak gampang marah, ya udah. Kalau kita semua marah-marah, ya nggak kelar-kelar kan Pak, saya bilang gitu. Ya coba Bapak mesti mengerti, mesti patuh sama peraturan yang berlaku di rumah sakit ini. Akhirnya Bapaknya balik ke ruang tunggu dan menunggu sampai ini, sampai pasiennya pindah. Gitu. Jadi kita juga komunikasi itu mesti baik. Komunikasi, selalu komunikasi itu. Selalu komunikasi itu mesti baik. Jadi jangan nanti kita dicap, "Oh ini perawatnya judes banget." Saya nggak mau dibilang perawat judes, karena kalau saya dibilang perawat judes berarti ketika saya ngomong, saya pernah ngomong sama dia, berarti omongan saya menyakitin hati dia, ya nggak? Makanya disebut perawat judes gitu. Jadi udah sempat sakit hati sama omongan perawat ini. Makanya komunikasi kita mesti baik. Jadi kalaupun ada masalah tetap komunikasikan dengan baik dan berikan pengertian sama SOP yang ada di rumah sakit, kasih tahu ke mereka. Ya, gitu. Jadi berbelit-belit nih, memutar-putar. Tapi emang ya berkesinambungan sih, gitu. Jadi kalau kita juga mau beradaptasi dengan dokter, dengan perawat, dengan rumah sakit tempat kita bekerja, ya kita mesti pahami dulu. Kita tahu nih kita di mana nih bekerja, terus kayak kebiasaannya apa gitu kan, ada kayak budaya di rumah sakit ini, karena ini peraturan di rumah sakit nggak semua sama, budayanya juga nggak semua sama gitu. Jadi kita mesti pahami dulu di tempat kita bekerja budayanya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Mungkin kalau untuk SOP ini, kalau untuk tindakan-tindakan semua sama ya, karena kan universal ya kesehatan. Tapi kadang ada yang ditambah gitu, ada yang oh nggak usah ini gitu. Semuanya tujuan sama. Ada lagi kira-kira Angel, gimana Angel? Iya Kak, sudah cukup puas jawabannya. Makasih Kak.
Jadi nanti kayak gitu aja Angel, kalau memang kita mungkin kurang percaya diri ya, kita mesti bangun kepercayaan diri kita dulu. Gitu. Bangun kepercayaan diri. Terus kita mampu untuk bersosialisasi. Mulai aja dulu kalau kita merasa malu atau minder nih, ya udah bangun apa namanya, udah optimis, positive thinking terhadap diri kita sendiri. Bilang aja, saya mampu, saya bisa. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Nah itu kadang yang jadi kayak buat kita kayak minder. Jadi kita merasa, aduh gue nggak mampu nih beradaptasi dengan lingkungan ini, gue nggak mampu beradaptasi dengan tempat ini, tempat gue bekerja, ya, karena dia minder duluan gitu, terus dia nggak ngelihat apa yang mau dikerjain, nggak kompeten, terus nggak tahu ilmunya gitu. Jadi kalau dia tahu ilmunya, udah kita mau lakukan apapun kita juga udah enjoy gitu, dan harus teliti juga. Dokter juga kalau kita juga bagus, kita ngelapor pasien bagus, terus instruksi yang dilakukan dokter kita kerjain, dokter juga pasti suka. Gitu. Malah nanti kalau lapor pasien udah nanti sama suster ini aja ya, pasiennya saya serahin. Jadi dokternya udah percaya kita. Jadi artinya komunikasi kita udah nyambung nih sama dokter. Tetap komunikasi paling intinya sih. Karena kalau komunikasi udah salah, udah persepsinya juga beda. Tujuannya juga beda, tujuan komunikasi. Jadi makanya komunikasi juga mesti nyambung. Kita juga mesti pelajari karakter dokternya. Dokter biasanya kita kan lapor tuh dokter jaga, dokter umum, biasanya dokter jaga umum sama dokter jaga spesialis, atau enggak dokter penanggung jawabnya pasien itu, spesialis biasanya. Kita pahamin dokternya, oh dokternya mesti kayak gini, mesti kayak gini. Ada dokter nggak boleh telat 1 menit kita lamar pasien. Ada dokter nggak boleh ditelepon di jam ini. Jadi jangan kita telepon gitu loh. Jadi kalau kita contohnya kita saat bekerja, dokternya, jadi kita tanya loh, Pak dokter ini gimana sih? Ini nih gimana sih gitu. Jadi kita tahu nih ada kayak, jadi paling tidak sedikit lah kita udah tahu kayak karakter dokternya kayak gimana. Jadi saat kita bertemu, udah kita bisa menghindari hal-hal yang dokternya nggak suka gitu loh. Gitu. Jadi kita juga bisa nyambung dan menempatkan diri posisi yang sama perawat-perawat yang kakak-kakaknya itu gitu loh. Jadi jangan pikir gue junior nih, gue nggak jadi ini, jangan. Jadi kita mesti positive thinking, makanya kita mesti kompeten. Jadi kita bisa posisinya sama-sama perawat. Jadi sebenarnya nih di rumah sakit nggak ada istilah senior junior ya, jangan ada deh sampai. Jadi ya udah posisi sama, tapi ya kebetulan dia lebih duluan bekerja di situ, kita mesti hormat gitu loh, jangan kayak disamain kayak teman sebaya gitu. Karena kan banyak di rumah sakit, kadang 2 kali umur kita gitu kan. Ya udah kita memperlakukannya juga harus beda sama teman sebaya kita. Nanti kita bakal bisa diterima kok. Yang penting kita baik, terus percaya diri, terus aktif, udah kita juga diterima di situ. Kadang nggak diterimanya ada nih ya, ada banyak sih saya temuin ya. Jadi kayak ada like and dislike gitu, like and dislike. Karena itu, jadi si yang anak baru ini nggak profesional gitu loh, nggak apa ya dibilang, jadi apa yang dikerjain juga semuanya hasilnya nggak pernah sesuai sama yang diharapkan gitu. Makanya jadi teman-teman teman-teman yang lain juga nggak suka gitu kan. Jadi kan ibaratnya ada like and dislike berarti gitu loh. Jadi gimana nih kita biar teman-teman kita suka. Sebenarnya kita bekerja bukan membuat atau menjadikan itu jadi suatu kayak apa ya? Jadi kayak ini saya kerja ini biar teman-teman suka, biar kakak ini suka, biar dokter ini suka. Enggak. Jadi memang intinya kerja kita mesti profesional gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan profesional, dengan sendirinya orang-orang bakalan suka sama kita. Tuh. Saya juga memang ada
ada trouble sih dulu pas masuk kamar OKA ya, kamar bedah. Yang saya juga waktu praktek nggak pernah masuk kamar bedah sama sekali. Jadi kita memang di training. Terus ada teman-teman saya dulu, mereka nggak suka sama saya. Saya pernah ngalamin ya. Jadi saya sharing, saya pernah ngalamin teman-teman nggak suka sama saya, dilapor sama CI. Nanti bakalan di rumah sakit bakalan ada CI, klinik traktor yang buat ngajar kita nanti. Terus ada kepala ruangannya, jadi mereka tuh kayak semuanya nggak suka sama saya. Jadi saya laki-laki sampai nangis gitu. Ya kenapa sih saya nggak suka? Apa dasarnya mereka nggak suka gitu? Ya udah, akhirnya saya bekerja profesional. Saya pikir saya berkompetensi, saya bilang. Ya udah. Ya udah saya kerjain semuanya tanpa disuruh, saya kerjain, tapi memang tupoksi saya untuk ngerjain ya, yang kayak memang itu udah kerjaan saya kerjain semuanya tanpa ngelihat teman saya nggak kerja, saya kerja, saya nggak peduliin. Yang tadinya saya benci, jadi maaf nih ya, jadi saya nggak sebut nama ya, jadi si A-nya ini ngasih tahu, oh soalnya kata ini kamu kayak gini, kata ini kamu kayak gini, kata ini kamu kayak gini. Wah, saya pikir, aduh sedih banget rasanya. Terus sampai dibilang gini, kalau kamu mau keluar, kamu nggak sanggup, ya udah keluar aja, nggak apa-apa. Wah, terus saya ngapain dong di kamar bedah gitu loh. Terus saya ngapain ngelamar ke sini kalau saya mau keluar lagi nggak nyampe sebulan gitu. Itu dulu baru sebulan. Akhirnya udah. Wah ternyata mungkin komunikasi saya nggak baik kali ya gitu ya. Atau saya kurang aktif, atau saya kurang ini, udah. Akhirnya jadi motivasi saya ini. Akhirnya udah. Saya tadinya kan kita bekerja, ya udah seadanya aja gitu kan ya. Udah akhirnya udah lebih termotivasi, lebih ini. Jadi apapun omongan orang lain terhadap kita, saya buat jadi masukan, jadi motivasi saya untuk bekerja lebih baik. Akhirnya udah, saya bekerja, saya profesional, bekerja semaksimal saya bisa, selagi saya bisa kerjain semaksimal yang bisa saya kerjakan, kenapa enggak gitu loh, kenapa harus biasa-biasa gitu. Udah saya kerjain semuanya. Akhirnya lama-lama ya, yang tadinya saya benci banget ngeliat orang ini nih, sebenci banget, paling benci. Jadi ada beberapa orang saya list, saya benci ini orang, saya benci. Tapi saya nggak, jadi saya buat jadi motivasi saya, jadi masukan buat diri saya. Berarti mungkin saya memang kayak gini. Udah, saya memperbaiki diri, walaupun tadinya itu saya bilang benci banget. Akhirnya jadi temen deket. Padahal senior berapa tahun lebih tua ya dari saya. Jadi deket banget, malah kayak gini. Kalau dulu kan kayak gini. Malah kayak gini, deket banget. Jadi kayak kita akrab banget. Sampai kita pernah ini makan atau jalan gitu. Diajakin, temenin dong, ini jalan ini. Jadi kita rame-rame. Jadi saya diajak yang tadinya nggak pernah ini, jadi benci banget gitu. Udah jadi motivasi aja gitu, jangan baper gitu. Ya kalau baper juga ya udah jangan lama-lama gitu, tetap mesti memperbaiki diri. Pokoknya intinya memperbaiki diri, terus kita mesti profesional dan kompeten. Jadi lama-lama tuh mereka tuh yang tadinya saya buat daftar list orang yang saya nggak suka gitu kan. Ya udah akhirnya mereka malah baik gitu loh. Tanpa saya bersikap sok manis di depan mereka gitu kan, saya bersikap biasa aja gitu ya ke semuanya. Ya udah, akhirnya mereka jadi baik ke saya, jadi manis gitu, jadi bersikap yang tadinya sinis ngelihatnya, terus kalau ngomongnya juga yang tadinya juga mesti keras ke saya, ya otomatis lembut. Kalau karakternya ini nih, si orang ini yang nggak saya suka ini karakternya itu memang karakter keras gitu loh. Orang yang kalau ngomongnya juga lantang gitu kan, suka nyakitin orang gitu kalau ngomong. Jadi secara sendirinya dia ngomongnya ke saya itu nggak pernah kayak gitu lagi. Udah ngomong yang lembut, yang baik, yang enak. Nah dalam hati ya semua intinya
jangan itu dibuat jadi kayak batu sandungan. Karena kalau batu sandungan kita malah makin down. Nah, jadi itu sih. Saya juga pernah sih ngalamin cara adaptasi lingkungan tempat kerja baru. Intinya kalau diomongin, kalau diapain, udah, oh berarti saya belum maksimal dong saya ngerjain gitu. Jadi kayak bahan pembelajaran kita aja sih. Luar biasa sekali. Benar-benar dibentuk ya Kak, dibentuk sama lingkungan kita. Iya, jadi dibentuk sama lingkungan, terus kita juga jadi tahu menempatkan diri kita sebagai apa di situ. Iya. Kita melakukan dengan profesional kan. Jadi jangan sendirinya orang-orang juga makin baik sama kita. Dan dari situ ya, jadi kita kan ada beberapa bulan dulu. Jadi teman-teman saya ada yang udah setahun masuk, ada yang setengah bulan, ada setengah tahun masuk. Ya udah terus kita gitu kan. Jadi ada tingkat-tingkatan. Jadi kalau dulu di rumah sakit itu ada nih. Jadi kebetulan saya di kamar operasi. Jadi saya sharing dikit ya. Jadi ada yang namanya pre-op gitu kan. Jadi perawat cuma nerima pasien doang. Terus akhirnya saya lebih kompetensi saya di kamar bedah itu lebih cepat naik gitu dibanding teman-teman saya gitu. Jadi yang tadinya mereka padahal mereka udah duluan masuk nih. Tapi yang kompetensi yang saya udah sampai di tahap yang senior saya yang udah 4 tahun 5 tahun gitu loh. Jadi saya bisa mengimbangin mereka gitu loh. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka gitu loh. Terus sempat jadi asisten dokter untuk operasi gitu. Teman-teman saya yang senior saya lebih tua aja belum bisa gitu loh. Jadi dan saya udah bisa. Terus saya juga udah jadi sempat jadi pendamping dokter anestesi gitu. Karena kan di Hermina dulu itu belum ada perawat anestesi khusus yang lulusan anestesi atau pelatihan anestesi, belum ada. Jadi masih perawat perawat kamar operasi diberdayakan gitu, di pelatihan segala macam. Saya belajar sendiri, saya sama dokter juga saya suka ini ya bertanya, terus dokternya juga sharing. Kebetulan dokternya juga baik-baik semua yang di Hermina. Jadi saya tahu cepet taunya gitu loh, saya catat, terus nanti di rumah saya pelajarin lagi gitu. Jadi kita tuh belajar tuh nggak harus di kelas ya, nggak harus di kampus gitu. Di manapun kita mesti belajar. Ya di rumah sakit kita banyak belajar loh, karena ada hal yang saya nggak dapat di rumah di kelas waktu kuliah, tapi saya dapat rumah sakit gitu. Saya semua pelajarin semuanya pelajarin. Ya udah, saya lebih bahkan bukannya sombong ya. Jadi saya itu merasa saya lebih unggul dari mereka, tapi bukan menjadi sombong gitu. Jadi kayak itu jadi motivasi kita yang tadinya kita dibully, di apa gitu, diomong di belakang, terus mereka nggak suka. Akhirnya kita tunjukkan kalau kita berkompetensi. Jadi kita pasti lebih cepat naik. Jadi kayak motivasi kita. Jadi teman-teman juga jadi ke kita juga lebih asik gitu loh. Kita ini jadi enak. Jadi ternyata dia orangnya bukan kayak gitu. Ternyata ini orangnya bukan kayak gitu. Jadi mereka jadi suka sama kita tanpa kita nyari muka atau kita bersikap manis ke mereka. Jadi mereka suka, enggak. Jadi dari kita bekerja dengan baik, profesional, jadi mereka juga suka. Dokter juga sampai suka. Jadi pas saya dulu mau keluar, jadi saya juga udah jadi dulu tuh awal-awal ada namanya cath lab. Cath lab itu yang tempat untuk pasang ring di jantung, pasang kateter jantung gitu. Jadi saya juga dulu udah sempat belajar ikut training untuk pengoperasian itu. Saya juga udah jadi dulu tuh sempat jadi kita dulu tuh udah sempat dibagi jadi anestesi ya. Jadi perawat anestesinya. Jadi saya itu udah sempat juga jadi kayak leader gitu ya. Jadi leadernya jadi di bawah saya itu ada sekitar 5 orang, dan itu mesti saya ajarin, mesti saya bimbing gitu. Jadi nanti kalau ada setiap shift nanti mereka kasih laporan ke saya. Terus saya juga sekalian cek juga obat-obatan
yang di sana stoknya berapa, ininya berapa. Jadi saya kerjain sendiri tanpa disuruh, saya kerjain sendiri. Jadi orang-orang juga jadi suka. Makanya sampai dulu manajer kapal sampai janganlah pindah, janganlah keluar, udah sini aja. Kamu kan udah ini gitu. Jadi mereka jadi gimana ya? Jadi mempertahankan saya gitu, yang dari dulunya saya malah dibilang kalau keluar aja gitu loh, ya kan? Tapi di saat kita berkompetensi, kita bertanggung jawab, kita melakukan segala sesuatunya itu kayak ke diri kita, udah, dia orang-orang juga suka. Jadi kalau bekerja di rumah sakit jangan ngerasa gue bekerja melayani pasien, anggap aja kalau kita lagi melayani diri kita sendiri. Gitu. Jadi tahulah ya kalau kita melayani diri kita sendiri pasti semua yang terbaik. Jadi apapun yang kita lakukan ke orang lain juga harus yang terbaik. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin Indah dimulai lagi. Gini teman-teman, barangkali ada yang nanya lagi. Ya, Mana Kak Rijal yang bertanya lagi? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Nur Halijah. Boleh. Masih nambahin? Iya, ada mau tambah lagi, boleh. Kak, aku mau nanya tentang tips dong nih ya. Boleh. Kan perawat yang bekerja di bidang ambulan, apa tadi? Ambulan gitu. Emergency. Iya, emergency. Pernah nggak Kak ngituin kayak pasien kecelakaan, terus kayak udah potong gitu kakinya? Ngilangin rasa takutnya gimana Kak? Oh gitu. Oh ya. Nggak usah di ambulan ya, nggak usah di ambulan dulu. Waktu saya juga pertama-tama, jujur ya, sebelum saya terjun jadi perawat juga, saya lihat luka juga takut. Lihat luka saya takut. Terus waktu di lab, di perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada namanya dulu buku apa gitu, lupa dah, tapi seputar untuk kamar operasi. Nah, jadi di bukunya itu tuh gambarnya tuh real semua. Jadi kayak jadi kayak dia operasi apa, itu semua real gitu loh. Kayak darahnya itu memang fotonya real, foto manusia gitu loh, di foto gitu. Dan saya perhatiin, saya liatin, terus saya jadi pusing. Ya, pusing, terus keliengan, terus berkunang-kunang, keringetan. Udah, aduh, saya pikir saya jadi perawat loh, ini nanti bakalan tiap hari gue lihat gitu loh. Nah, terus saya coba untuk ini. Terus saya lihat di TV tuh operasi-operasi gitu kan. Bukan di TV ya, di YouTube. Saya buka YouTube. Dulu padahal saya lihat operasi mata. Operasi mata kan nggak berdarah ya. Jujur ya, nggak berdarah. Tapi saya pusing buat jadi berkeringat. Terus dalam hati, wah, terus lulus kuliah penempatannya kamar bedah. Jadi saya paling nggak bisa lihat darah gitu. Ya kan? Udah, saya sih kayak positive thinking aja, udah memberanikan diri. Intinya memberanikan diri. Karena kalau kita nggak memberanikan diri, kita sebagai perawat itu bakalan tiap hari kita bakalan lihat, kita bakalan tanganin gitu. Akhirnya gue masuk, gue lihat nih. Jadi kayak udah pede aja udah pede. Lihat lagi. Biasanya nih ya, yang kita kayak ngilu itu pas di belek pertama, sayatan pertama. Jerat, ya kan? Nanti dia langsung ngebuka gitu kan, terus langsung keluar darah. Nah itu yang biasanya di situ yang buat kita pusing. Tapi ya lama-lama nanti bakalan terbiasa sih, Tapi mungkin ada yang takut darah nih, ada yang takut lihat luka ini. Ya awal-awal pasti ngalamin nanti yang kayak pusing, keringetan, terus lemes, pasti bakalan ngalamin. Tapi lama-lama nanti bakalan terbiasa kok, tenang aja. Saya juga yang tadinya juga takut lihat darah, saya nggak lihat darah sih, lihat luka yang terbuka gitu saya takut dulu. Tapi akhirnya ya lagi saya kamar bedah, pasien-pasien yang kecelakaan yang sampai amputasi juga
kita tanganin, udah kita tanganin semuanya gitu. Yang tadinya saya nggak bisa gitu kan, akhirnya bisa juga gitu. Tapi pasti bakal, tapi nanti ya gitu, nanti kita istirahat, terus kita tarik napas dalam, kita tenangin diri, tarik napas dalam, teknik relaksasi gitu. Akhirnya nanti kita lihat lagi. Jadi ala apa? Ala bisa karena biasa gitu lah intinya. Kalau yang kecelakaan kita nemu di jalan juga ada yang sampai tangannya putus, sampai yang apa namanya dia luka terbuka itu banyak kita temuin. Sampai yang dia maaf nih sampai yang dia juga meninggal plus juga banyak ada. Tuh. Juga di jalan kan semua pasti apapun bisa terjadi. Itu banyak kita temuin. Dan karena saya juga udah punya basic dari kamar bedah, jadi saya udah enjoy aja gitu. Tapi yang enjoy aja untuk ngelihatnya gitu kan. Tapi yang paling pertama itu apa yang paling saya ini ya ketika kita terjun pertama kali nih ngelihat kayak kita di kamar bedah. Tapi biasanya sih kalau kita udah di dalam nih kayak saya nih di ibaratnya kayak di kamar operasi. Atau nanti bakal di IGD. Kalau kita udah di bekerja di situ tuh rasanya beda loh daripada orang yang kayak kita orang biasa yang ngelihat kayak gitu, rasanya beda. Karena kalau kita udah pakai baju perawat nih, terus kita udah bekerja di situ, udah kita lebih pede sebenarnya, percaya diri. Jadi untuk dan itu juga wah udah biasa gitu loh. Jadi nggak ada istilah takut lagi apa ini. Tapi kalau memang dia kayak gitu aja dia masih tetap mesti takut mesti apa ya udah tetap mesti memberanikan diri intinya ya karena kalau dia nggak berani untuk melihat ya sampai kapan gitu loh berarti dia nggak bisa di perawatan mau dimanapun karena semua perawatan itu ada yang ya kayak nih amit-amit nih anak-anak juga kalau di tempat perawatan anak kan ada anak-anak yang bedah ya kan yang pasca bedah kan itu juga gimana dia mau nanganin itu gitu atau gimana nanti dia mau nemani dokter untuk ganti perban gitu sama jadi mesti memberanikan diri sih udah gitu kalau memang ini udah berikan diri tetap ini apa namanya santai gitu jadi pikiran kita jangan tegang oh gue langsung melihat darah lihat luka jangan tetap mesti ini santai aja santai memberanikan diri santai terus lihat aja oh ternyata luka terbuka kayak gini. Nanti bagi kita tahu, oh ternyata lemak itu di kulit kayak gini. Ternyata tulang itu kayak gini loh gitu. Apalagi kan saya di kamar bedah semuanya sampai yang apa namanya sampai yang operasi tulang ya. Operasi tulang kayak operasi paling seram ya. Sampai itu udah kita jalanin semuanya sampai yang pemotongan tulang, terus sampai yang ganti pakai alat titanium. Udah kita kerjain. Terus sampai yang operasi kepala gitu kita dikerjain. Intinya beranikan diri untuk protokol untuk pertama kali beranikan diri dulu aja. Beranikan diri dulu. Kalau enggak mau belajar ya udah lihat di YouTube atau lihat di apa namanya di Google juga kita bisa googling luka-luka gitu. Luka terbuka, luka post ini. Tapi bakalan ya terbiasa lah. Tapi jangan terlalu diplototin ya. Nah, itu tuh yang bisa tuh kalau terlalu diplototin makin akhirnya gimana nih di saraf kita tuh kan kita ngelihat nih terus saraf kita nangkep nih ini apa nih ini bantu lagi psikologi kita tuh ngelihat luka tuh nggak nyaman kan udah itu yang bisa kayak keringetan lemas kelingan terus berkunang-kunang pandangan tapi kan nanti kalau ngalamin kayak gini udah merem aja dulu merem nanti sampai enakan terus biasanya kita keringat dingin ya keringetan. Nah, keringetan akhirnya udah sampai keringetan selesai sambil tarik napas dalam nanti bakal baikan. Biasanya gitu aja sih untuk malam. Tapi kadang ada yang sampai pingsan loh. Pertama kali masuk kamar bedah, iya, lihat di biasanya kan pembelikan pertama nih. Pingsan. Akhirnya udah jadi kerjaan kita gotong. Keluarin. Terus udah dikasih di ruang ini dulu, ruang istirahat. Biasanya di pas pembedahan awal, karena dia kan pakai pisau ya.
Jadi biasanya kita langsung ngerasa ke kulit kita nih, ngilu banget gitu. Padahal bukan kayak kita kan, bukan kayak kita. Itu sih. Jadi biasa ya udah positive thinking aja. Gue lagi kerja, ini kerjaan gue nih. Jadi gue nggak bisa takut gitu. Itu sih caranya. Kalau bisa karena biasa juga, terus kita juga mesti ya kalau dilihat jangan diplototin terus, udah ngeliat yang lain, Jadi pikiran kita nggak fokus ke situ terus gitu. Tapi nanti kalau memang kalau udah terbiasa nanti kan, tapi kita kerja di kamar bedah jadi instrumen. Nah, instrumen itu yang ngasih alat ya biasanya ke dokter. Tapi kalau di situ mesti fokus karena yang kita pegang itu alat gitu. Tapi kalau untuk belajar ya udah sekitar ngeliat, terus alihkan pikiran lagi, ngeliat yang lain, pura-pura ngeliat yang lain walaupun sebenarnya takut. Terus lihat lagi, nanti bakal terbiasa gitu. Itu sih tipsnya, jangan terlalu plototin. Kalau memang benar-benar belum siap untuk lihat luka ya yang parah. Gitu. Tapi lama-lama nanti bakal terbiasa. Bakal lebih enjoy, kita mau luka kayak gimana pun ya udah enjoy aja. Tapi memang beda sih rasanya kalau kita udah terjun di lokasi ya. Maksudnya udah lihat langsung kita bekerja di situ, terus kita udah lebih percaya diri. Udah gitu kayak gimana ya? Ini kan kerjaan saya gitu loh. Kan nggak mungkin nanti cleaning service yang megangin luka pasien kan? Nggak mungkin kan? Nah itu sih motivasinya ke kita datang sendiri gitu, datang sendiri. Tuh. Intinya kita harus ubah mindset kita ya Kak, dari yang takut. Ubah mindset. Terus kita ya saya mesti bisa gitu aja deh. Positive thinking aja. Motivasi diri sendiri. Juga ya, Kak. Biasanya kalau kita udah pakai baju dinas atau kita udah di kamar operasi, udah rasa takut kita itu sebenarnya hilang sendiri. Nah itu kebanggaan dan kelebihannya kita sebagai perawat gitu di rumah sakit. Hilang sendiri itu. Kayak nih jujur nih, dulu saya penakut nih kalau ada di tempat gelap atau hantu apa segala macam. Lagi kan mindset orang nih, rumah sakit tuh serem, pasti banyak penghuninya. Gitu. Terus saya pakai baju nih, dulu saya masih mahasiswa. Dulu masih pakai baju putih-putih kan. Saya nungguin, bayangin ini start jam 1, jam 2 ya. Itu ada pasiennya plus itu artinya udah meninggal, pasien lewat. Terus kita anterin nih ke kamar jenazah. Kamar jenazah kan biasanya di belakang ya. Ya gitu biasa sepi, nggak ada orang. Terus si kakak senior saya pergi. Dek tungguin ya. Nanti kalau keluarganya datang nanti terima aja nanti berkas ini. Jadi kayak ada berkas yang diurus sama keluarga. Jadi nanti saya terima itu. Jadi kakaknya pergi dulu nih. Nanti kalau ini kasih tahu kakak ya. Kalau udah datang keluarganya. Saya nungguin mayat loh sendirian jam 1, jam 2-an. Tapi saya udah nggak ada takut lagi karena ya ini kan pasien yang saya rawat. Ya ini kan kerjaan saya. Gitu. Jadi kita nggak takut lagi, nggak ada rasa takut. Itu ya kayak hebatnya. Jadi kayak apa ya? Termindset diri sendiri gitu loh. Oh nggak ada takut nih di rumah sakit. Gitu. Yang awalnya tempat gelap aja saya kalau tempat gelap nih ya, pulang main dulu nih waktu sekolah, pulang main, terus udah gelap nih, saya lari kencang banget sampai ke rumah, sampai di rumah ngos-ngosan. Tapi di rumah sakit saya malah ketemu mayat, jagain mayat di kamar ini biasa aja gitu. Jadi dengan sendirinya kalau kita udah bekerja di rumah sakit atau di mana juga sendiri, rasa takutnya pasti hilang sendiri. Sembari kita juga bukan kita nggak percaya sama Tuhan ya, kita tetap percaya sama Tuhan, tetap kita berdoa berjagain karena ya mau nggak mau di dunia ini pasti ada jin ya halus ya, kita mesti ini berdoa. Itu sih kalau untuk ngurangin rasa takut dan luka. Makasih ya Kak, memotivasi banget sih soalnya aku juga takut sama darah Kak. Sama berarti kita dulu tuh. Tapi iya, lama-lama bakal terbiasa kok.
Iya Kak. Ada Baik, lagi. buat teman-teman, ada yang pengen nanya lagi sebelum ditutup? Atau kakaknya ada pesan-pesan nih Kak buat kita yang masih mahasiswa? Ya pesan saya sih ya adik-adik harus jadi perawat yang profesional ya, profesional dan kompeten. Karena banyak perawat khususnya nih, bukannya saya ini ya meremehkan perawat di daerah gitu. Tapi ini memang kejadian banyak perawat di puskesmas nih, kayak di tempat saya nih di kampung nggak kompeten gitu, nggak kompeten. Jadi kita nih tinggal di kota, jadi kita juga harus lebih kompeten gitu. Bukan berarti saya bilang di daerah itu nggak boleh harus kompeten, semua harus kompeten. Cuman banyak yang saya temuin lulusan-lulusan yang di daerah itu kompetensinya kurang gitu. Jadi ya setelah lulus jadi perawat. Nah, jadi yang saya harapkan ya adik-adik bisa lulus dengan nilai yang bagus dan berkompetensi gitu. Soalnya nanti kan ada ujian kompetensi juga nih, biar bisa ngurus STR juga, biar bisa ini. Soalnya setahu saya kalau nggak lulus ujian kompetensi, STR nggak bisa diurus deh, nggak bisa keluar dan nggak bisa kerja gitu. Jadi memang harus berkompetensi. Karena kalau kita udah berkompetensi, apapun yang kita lakukan kita udah tahu ilmunya dan kita tahu SOP-nya kayak gimana gitu. Itu aja sih, dan belajar lebih giat lagi kalau bisa, jangan sampai ngulang. Nggak ada yang mata kuliah yang sampai ngulang, jangan, atau semester pendek, janganlah. Sayang duitnya, kan yang tadinya duitnya ini bisa kita beli sesuatu, malah kebuang buat ngulang ini, kan sia-sia, padahal udah kita pelajarin. Ya udah, jadi sebelum perang udah kita persiapkan amunisi kita, ya udah belajar yang giat, itu aja sih. Terus jangan sombong, tetap rendah hati, terus ilmu yang nanti didapat bisa diaplikasikan ke semua orang. Nggak ngeliat oh ini nih musuh saya, jangan. Karena kalau udah di rumah sakit nggak ada istilah musuh apa, semua kita mesti profesional. Jadilah perawat profesional, mandiri, terus berkompetensi dan bertanggung jawab. Itu aja sih. Semoga sukses buat adik-adik semuanya. Baik Kak, terima kasih Kakak yang meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Semoga ilmu yang Kakak kasih buat kita itu bermanfaat. Semoga Kakak sukses selalu ya Kak. Amin. Kita sukses bersama-sama ya, Dek. Juga. Terima kasih Kak untuk Terima kasih waktunya. banyak ya Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak. Kilip ya. Oh iya Kak, Iya, terima kasih terima banyak kasih, Kak. Bye-bye. Kak. Terima kasih, Kak. Bye-bye.